3946. Itu roh jahat Yin. Mata Luming cerah. Aliran udara yang terus berputar ini adalah hasil dari roh jahat Qi dari Yin dan kekuatan Yin. Ini sangat membantu bagi mereka yang mempraktikannya. Ini dapat digunakan untuk menghaluskan peralatan, dan juga merupakan bahan yang sangat baik. Tentu saja, tidak ada yang berlatih atau menyempurnakan senjata, selain menjadi kualifikasi tentara langit. Luming langsung menuangkan masa lalu, mengembunkan tangan besar, dan meraih Yin Saki. Tak disangka, prosesnya sangat lancar. Luming menggenggam roh jahat Yin di tangannya, dan tanpa memikirkannya, dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Kamu ingin mati? Mati untukku. Orang-orang berbakat dari klan Yecha itu sangat marah sehingga mereka membunuh Luming satu persatu. Menurut peraturan Istana Surga, kamu tidak bisa mengandalkan bantuan orang lain. Ini kemampuan kamu sendiri untuk membunuh orang lain dan merampok orang lain. Dalam sekejap, setidaknya ada 6 serangan terhadap Luming. Luming menghindari 3 serangan dengan kilatan bentuk tubuh, lalu memotong telapak tangannya untuk menyerang 3 serangan lainnya. Ledakan, ledakan. Luming memotong 3 trisula berturut-turut. Ketiga trident sangat kuat, ada banyak retakan pada ketiga trident, lalu meledak berkeping-keping. Dia terus menyerang 3 orang jenius Yecha. Ketiga orang Yecha Tianjiao ini semuanya adalah pencapaian penting Kaisar. Mereka sama sekali bukan lawan Luming. Mereka batuk darah dan mundur tiba-tiba, mundur ratusan meter, dan ada retakan di tubuh mereka. Yan Jiao, 3 orang Yecha, berteriak ngeri. Pada saat berikutnya, tubuh mereka pecah dan jatuh di tempat. Tubuh Luming tidak berhenti dan bergegas lewat. Jenius orang Yecha lainnya terkejut dan marah pada saat bersamaan. Mereka membunuh Luming satu persatu. Kali ini, setidaknya 20 Yecha Tianjiao membunuh Luming pada saat bersamaan. Di antara mereka, tidak hanya yang pertama, tetapi juga yang kedua. Tanpa rasa takut, Luming langsung menyerbu kerumunan Tianjiao berkebangsaan Yecha, dan melancarkan serangan sengit. Ada serangkaian ledakan, dan kehampaan berguncang. Itu benar-benar robek dan tertusuk. Seluruh makam terguncang hebat. Namun, pemilik makam, buaya, sangat penting sebelum kematiannya. Oleh karena itu, makam tersebut dibangun dengan material yang kuat dan abadi serta berbagai susunan penguat. Sekalipun kekuatan mereka membombardir dinding makam, itu tidak menyebabkan kerusakan pada makam tersebut. Setelah serangkaian pertukaran, harga klan Yaka mundur satu persatu. Di antara mereka, keberadaan Shen Huang Yizong itu, yang batuk darah dengan mulut besar, sangat serius. Ini karena dispersi kekuatan Luming. Kalau tidak, mereka tidak akan terluka. Bahkan jika itu adalah kesombongan ganda Kaisar, tetapi juga batuk darah dan mundur. Terkejut. Jenius klan Yecha di tempat kejadian terkejut. Mereka semua adalah orang-orang berbakat. Mereka kuat, dan pencapaian mereka berada di ranah Kaisar Ilahi. Mereka adalah yang pertama dan kedua. Selain itu, begitu banyak orang bergandengan tangan untuk berurusan dengan Luming, tetapi mereka dikalahkan dan dikalahkan oleh Luming. Apa kejahatan Luming? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Setelah mengalahkan kejeniusan suku Yecha, Luming terus menyerang dunia luar. Baru saja, Luming memiliki beberapa luka lagi di tubuhnya. Lagi pula, dalam menghadapi pengepungan bersama lebih dari 20 jenius Yecha, dia tidak bisa sepenuhnya menghindarinya. Namun, luka-luka ini tidak mempengaruhinya sama sekali, itu hanya luka ringan. Kamu harus membunuh anak ini. Aku akan membunuhnya. Sebuah raungan datang. Di tempat kejadian, ada klan Yakuza Tianjiao yang lebih kuat, yang kultivasinya mencapai tingkat Kaisar Dewa. Sebelumnya, karena mengendalikan segel jahat, dia tidak datang untuk berurusan dengan Luming. Saat ini, beberapa arogansi 3 Kaisar akan membunuh Luming. Udara kemarahan luar biasa, dan kehampaan hancur berkeping-keping. Wajah Luming sedikit bermartabat. Kekuatan bertarung Yakuza Tianjiao ini sangat kuat, jauh melebihi praktisi biasa di level yang sama. Luming dapat menangani Shen Huang kedua dan ketiga, dan kebanyakan dari mereka akan dikalahkan. Namun, kartu Luming sangat banyak, dan pikirannya bergerak. Bola berubah menjadi baju besi dan menutupi seluruh tubuh Luming. Luming hendak membunuhnya. Raungan keluar, dan buaya itu mati. Matanya menunjukkan tampilan sengit dan meluncurkan serangan gila. Ia tidak memiliki target, dan bertarung saat melihat makhluk hidup. Yakuza Tianjiao itu, tepat di depan mereka, secara alami diserang dengan kejam. Orang-orang Yakuza itu, yang merupakan Kaisar Dewa 3 kali, sangat ketakutan sehingga mereka hanya bisa berhenti untuk berurusan dengan buaya. Mereka memanipulasi segel jimat dan menekan buaya. Ledakan.
Roh mati buaya menabrak salah satu sisi segel jimat, yang membuat segel itu bergetar hebat. Tian Jiao, seorang Yecha berkebangsaan yang mengendalikan segel, mundur lagi dan lagi. Semakin kuat kultivasi orang yang mengendalikan segel jimat jahat, semakin kuat dia jadinya. Jika seseorang mengendalikannya, dia akan memiliki kekuatan, jadi dia akan dikalahkan. Mengaum. Makhluk buaya mengaum tak henti-hentinya. Begitu mulut besar mereka yang penuh dengan gigi tajam menggigit, mereka menggigit dua orang Yecha Tian Jiao, dan beberapa Yecha Tian Jiao dicabik-cabik. Yecha Tian Jiao itu, satu demi satu, bekerja sama untuk mengendalikan jimat jahat, menekan kematian buaya. Kamu mundur dan kendalikan jimat jahat, dan dorong buaya untuk berurusan dengan sampah teran. Salah satu Tian Jiao Yaka berbisik ke semua Yakuza Tian Jiao. Yecha Tian Jiao itu mengangguk dalam diam, lalu mundur, memblokir pintu keluar makam, dan kemudian bekerja sama untuk mengendalikan segel jahat. Sebanyak 3 set segel jimat, memancarkan cahaya kemasan terang, dari arah pintu keluar makam, menuju buaya mati. Mengaum. Kematian buaya mengaum, tidak berani ke sisi lain dampaknya, hanya bisa berdampak ke makam, dan Luming, di makam. Dia hendak bergegas keluar dari makam, dengan buaya dan Tian Jiao Yaksa di tengah. Buaya mati mengaum, dengan napas keras, bergegas ke Luming, seperti gunung dan laut. Kekuatan ilahi buaya sangat kuat. Meskipun ditahan oleh jimat jahat dan melelehkan darah dan dagingnya, kekuatannya sangat berkurang, tetapi juga lebih kuat dari Luming. Sua. Luming tidak berkelahi dengan buaya. Dia menggunakan teknik angin ajaib dan mundur dengan cepat. Roh mati buaya mengejar Luming. Lari. Tian Jiao dari suku Yecha banyak minum, memanipulasi 3 set jimat jahat, menekan buaya dan mengejar Luming. Luming tidak mengambilnya, tetapi terus kembali. Saat dia mundur ke ruang terbuka, Luming tiba-tiba bergegas menuju buaya. Sua. Roh mati buaya memiliki ekor yang penuh dengan daging busuk. Itu menarik ke arah Luming. Kekosongan langsung rusak, kekuatannya sangat mengerikan. Luming mengacungkan tombak perak yang diubah oleh bola, juga ditarik keluar. Subscribe Penatua. Luming mengacungkan tombak perak yang dibuat oleh bola, dan meledak. Tombak perak tumbuh dengan cepat dan bertabrakan dengan ekor buaya. Ledakan. Luming merasakan kekuatan besar, seperti gunung dan laut, bergegas ke arahnya. Tubuhnya terkejut. Dengan kekuatan ini, Luming bergegas ke Tian Jiao dari orang-orang Yecha. Pada saat tabrakan, dia telah menyesuaikan arah tabrakan, jadi begitu keduanya bertabrakan, arah ledakannya adalah arah klan Yecha. Pukulan ini mematahkan tulang lengan Luming. Buaya ini sangat kuat. Meski dengan bantuan bola, dia bukan lawan. Yakuza Tian Jiao itu jelas bukan lawan buaya ini jika mereka tidak mendapat bantuan untuk menekan tanda-tanda jahat. Namun, ketahanan Luming sangat kuat. Saat dia terbang keluar, ada aliran energi yang terus-menerus dari selnya. Lengan Luming pulih dalam beberapa tarikan napas. Bunuh dia. Melihat Luming bergegas ke arahnya, orang-orang Yecha itu mengaum dan membunuh Luming satu persatu. Namun, itu tidak berpengaruh pada mereka. Wah, wah. Luming mengayunkan tombak perak berturut-turut untuk mengalahkan serangan padanya. Itu adalah segel yang bagus untuk menekan roh jahat. Mungkin kamu bisa menggunakannya dan membuatnya. Dengan kilatan di matanya, Luming tiba-tiba bergegas ke Tian Jiao, anggota klan Yakuza, yang merupakan kaisar dewa 3 kali lipat. Tian Jiao, yang merupakan anggota ketiga kaisar dewa, mengendalikan 1 set segel jimat. Membunuh. 3 kali Kaisar Tian Jiao meraung dan menyerang Luming dengan seluruh kekuatannya. Di sampingnya, setidaknya ada 30 Yakuza Tian Jiao. Pada saat yang sama, kekuatan mereka luar biasa. Namun, bola berhasil menembus 4 kali lipat Shen Huang, seberapa kuat kekuatan bertarungnya. Setelah berubah menjadi tombak perak, kekuatan serangannya semakin luar biasa. Luming, memegang tombak perak, berbalik seperti mata bor, melakukan serangan ini dan menerobosnya secara langsung. Lum bergegas lewat, seperti kilat perak, dan menusuk Tian Jiao, anggota klan Yakuza, yang merupakan anggota ketiga kaisar. Wajah Tian Jiao dari kewarganegaraan Yecha berubah dengan liar. Tanpa diduga, kekuatan Luming begitu kuat sehingga dia meraung dan mundur dengan liar. Namun, Luming melangkah maju, dan tombak perak itu terus menusuk. Kecepatannya luar biasa, Tian Jiao berkebangsaan Yecha tidak bisa melarikan diri. Pada akhirnya, dia meraung dan melawan. Tapi di hadapan tombak perak bola, dia tidak bisa menghentikannya. Pukulan ini, bahkan jika itu adalah keberadaan Dewa Kaisar ke-6, sangat sulit untuk dilawan, apalagi dia. Selain itu, dia tidak memiliki pembunuh besar. Seperti busur peri darah Ling Yuwei, setengah pedang Sihulo Siwuji, alat pembunuh besar ini tidak dapat dimiliki semua orang.
Tentu saja, kekuatan yang kuat ini tidak kekurangan pembunuh sebesar itu, tetapi tidak semua orang bisa mengendalikannya, dan semua orang bisa meledak dengan kekuatan. Padahal, dibutuhkan kondisi yang keras untuk mengendalikan pembunuh ini. Lagi pula, pencapaian Tianjiao ini terlalu rendah. Tidak mungkin mengendalikan pembunuh besar ini berdasarkan prestasi mereka. Oleh karena itu, kita perlu menyesuaikan diri. Hanya dengan menyesuaikan pembunuh besar ini kita dapat menyempurnakan dan mengendalikan mereka. Misalnya, manik-manik badai Luming, itu karena Luming mempraktikkan seni angin dewa yang hebat, sehingga dia bisa melenyapkan udara. Jika dia orang lain, dia tidak bisa mengeluarkan angin kencang di dalam. Misalnya, tongkat Eswan adalah harta karun, Luming mengandalkan kekuatan tabu, hanya dengan enggan memurnikan. Kultivasi Wuji mengandalkan kekuatan syuro darah. Pada awalnya, Ling Yue ingin menyempurnakannya, tetapi tidak ada yang bisa. Contoh lain adalah darah Ling Yue yang membawa busur Raja Roh, yang merupakan busur perang yang kuat dari nenek moyang elf. Ling Yue mengandalkan darah dan bakatnya yang kuat. Hal yang sama berlaku untuk pedang Raja Siluo dan pedang besi berkarat milik Kaisar. Mereka semua membutuhkan kondisi yang sangat keras untuk dikendalikan. Sangat sulit untuk mengendalikan pembunuh besar ini pada level rendah. Nyatanya, sangat sedikit orang di alam semesta yang dapat mengendalikan pembunuh sebesar itu berdasarkan level rendah. Mereka semua adalah roh jahat tingkat atas Tianjiao. Tianjiao, yang tidak dilahirkan dalam kekuatan besar, memiliki pembunuh yang begitu besar. Jika tidak cocok, bahkan jika kamu memberinya alat pembunuh sebesar ini, itu tidak dapat digunakan, bahkan akan terkuras habis dan langsung jatuh. Jelas, meskipun Tianjiao dari orang-orang Yecha ini adalah Tianjiao, itu masih jauh dari level Ling Yue dan Si Wuji. Puff. Tianjiao, anggota klan Yakuza, langsung menembus alisnya, dan jiwanya dimusnahkan dan jatuh di tempat. Setelah jatuhnya pria itu, kumpulan jimat menjadi barang tanpa pemilik, dengan cepat dikurangi menjadi 18 segel biasa, mengambang di udara dan dikumpulkan oleh Lu Mingyi. Tianjiao, orang Yecha lainnya, sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani melawan Lu Ming dan mundur satu persatu. Begitu Lu Ming bergegas lewat, tanpa halangan apapun, dia bergegas keluar dari makam. Orang-orang Yecha Tianjiao itu hanya bisa menyaksikan Lu Ming melarikan diri. Sialan, siapa pria ini? Siapa pria ini? Tidak sampai Lu Ming pergi, Yakuza Tianjiao itu meraung. Aku tidak tahu, ini hanya kultivasi kaisar, tapi sangat kuat. Tidak ada seorang pun di daftar 100 kaisar semut teratas. Aku belum pernah melihat pria ini di batu giok mimpi. Tianjiao dari orang Yecha lainnya menggelengkan kepala. Secara alami, mereka tidak dapat mengenali Lu Ming. Nyatanya, saat dia mulai bertarung, Lu Ming telah mengubah penampilannya. Taman ini belum pernah melihat Lu Ming, dan mereka tidak tahu asal-usul kehidupan Lu Ming, jadi selama penampilan mereka diubah, orang-orang ini tidak akan mengenali Lu Ming. Lu Ming juga memiliki terlalu banyak musuh di provinsi ini. Setelah bergegas keluar dari makam, Lu Ming tidak berhenti, sosoknya terus berkedip, dan segera dia jauh dari sini. Segera setelah itu, Lu Ming datang ke tempat di mana tidak ada seorang pun dan berhenti. Kemudian, keluarkan cincin penyimpanan di dalamnya, diisi dengan roh jahat Yin. Lu Ming akan memeriksanya. Jantung membaca sebuah gerakan, roh jahat Yin terbang keluar, adalah Lu Ming dengan kekuatan tabu yang dibungkus. Tidak ada roh. Lu Ming mengamati dengan cermat dan wajahnya tenggelam. Gumpalan roh jahat Yin ini mati dan tak bernyawa, tanpa jejak spiritualitas. Persyaratan istana surga adalah memiliki spiritual Yin Saki, yang jelas tidak memenuhi syarat. Roh Yin dan roh jahat hanya dapat dibiarkan jika cukup kuat hingga ekstrem. Gumpalan roh jahat Yin ini tidak melahirkan spiritualitas. Bon Dimen juga berkata. Lu Ming tidak bisa berkata apa-apa. Tanpa roh Yin dan roh jahat, itu hanyalah sejenis bahan biasa, yang tidak banyak berguna bagi Lu Ming. Usaha yang sia-sia, tetapi mendapatkan segumpal roh jahat yang tidak memiliki roh, usaha yang sia-sia. Tampaknya tidak mudah untuk mendapatkan gumpalan roh jahat Yin spiritual. Lu Ming menghela nafas sedikit. Tentu saja, kondisi istana surgawi tidak begitu mudah untuk diselesaikan. Namun, tanah 10.000 makam adalah tempat berkumpulnya Yin Qi. Pasti ada Yin spiritual dan roh jahat. Jangan khawatir. Jalan iblis tulang. Subscribe Penatua. Lu Ming menggumamkan beberapa kata, lalu mengeluarkan 18 buah segel jimat jahat. 18 jimat disempurnakan dari sejenis giok emas. Mereka penuh dengan rune terperinci, yang sangat misterius. Set Zeng Sai Fuyin ini memiliki nilai pasar yang tinggi dan harga yang mencengangkan. Alasan utamanya adalah bahannya sulit ditemukan, dan pemurniannya juga sangat sulit.
Kalau tidak, tidak akan ada lebih dari 100 orang di Tianjiao dari orang-orang Yecha. Hanya ada 3 set segel penekan kejahatan, tetapi 1 set tangan. Luming menggunakan kekuatan tabu untuk menghapus tanda yang ditinggalkan oleh Tianjiao dari kebangsaan Yecha pada segel penekan roh jahat, dan kemudian memasukkan kekuatan tabu untuk memperbaikinya. Sangat mudah untuk disempurnakan dengan kekuatan tabu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Luming benar-benar halus. Setelah berpikir sejenak, 18 jimat jahat itu terbang ke langit, dipenuhi dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Luming mencoba sedikit dan kemudian menyimpannya untuk menghindari menarik orang lain. Belakangan, Luming terus terbang ke kedalaman kuburan. Dalam perjalanan, Luming bertemu dengan orang-orang dari suku Yecha dari waktu ke waktu. Ketika mereka melihat bahwa Luming adalah ras manusia, mereka semua menyerangnya. Beberapa dari mereka dibunuh oleh Luming dan beberapa dari mereka melarikan diri. Pada saat yang sama, Luming melihat beberapa makam yang menakjubkan. Di beberapa makam, ada yang mengaum dan menakutkan. Tianjiao dari suku Yecha ingin mengambil keputusan dan langsung dibunuh oleh orang mati di kuburan. Bahkan jika itu adalah segel jimat, itu tidak bisa menghentikannya. Roh-roh mati itu sangat mengerikan sehingga Luming tidak berani mengambil keputusan, jadi dia menjauh darinya. Beberapa hari kemudian, Luming sudah dekat dengan inti dari tanah 10.000 kuburan. Pada titik ini, dia berhenti. Karena dia melihat pemandangan yang menakjubkan. Di depan kami, ada 9 makam besar berbentuk lingkaran. Setiap kuburan besar dan megah, seperti 9 gunung besar, dikelilingi bersama. 9 makam terhubung, mengumpulkan yin saki yang tak ada habisnya. Di sana, kabut hitam berdifusi dan menghalangi langit dan matahari. Tempat yang mengerikan, tempat ini pasti bisa membiarkan roh yin dan roh jahat. Luming menghela nafas, memikirkan apakah akan masuk atau tidak. Namun, di tempat seperti ini, kemungkinan besar akan ada roh mati yang sangat mengerikan, jadi kita harus berhati-hati. Seseorang. Tiba-tiba, Luming bergerak di dalam hatinya dan menemukan ada sosok yang berkedip di depannya, yaitu Tianjiao berkebangsaan Yecha. Tampaknya tempat ini telah diincar oleh orang-orang berkebangsaan Yecha. Ada baiknya mengulangi teknik lama dan melihat apakah kita bisa memancing di perairan yang bermasalah. Luming tersenyum, menyatukan napasnya, dan berjalan diam-diam ke depan. Yin Qi di sini sangat kaya dan hampir berubah menjadi substansi, seperti kabut hitam. Sangat bagus untuk menyembunyikan tubuhnya. Segera, Luming dekat dengan 9 makam. Saat ini, Luming berhenti. Karena perasaan Luming, ada banyak orang Yecha Tianjiao di depannya. Melalui Yin Qi hitam, Luming merasa setidaknya ada ribuan orang Yaka di depannya, bahkan lebih. Yecha Tianjiao ini sepertinya membicarakan sesuatu. Luming Yun mulai berkomunikasi dengan Tianer, dan suaranya ditransmisikan ke telinga Luming. Telah dieksplorasi dengan jelas bahwa ada 9 gumpalan roh jahat Yin di sini, semuanya berkumpul di tengah 9 makam, tetapi ada 6 roh mati yang menjaganya. Salah satunya adalah kemanusiaan. 6 jiwa mati, apa kekuatan orang mati? Seseorang bertanya, dengan suara serius. Ini sangat kuat, tetapi tidak akan terlalu kuat. Kami memiliki 36 set jimat untuk menekan roh jahat. Aku khawatir sulit untuk menangani 6 roh mati pada saat yang sama. Namun, kami dapat mengalahkan masing-masing. Pertama, kita dapat memimpin satu, dan kemudian berkonsentrasi untuk membunuh satu roh mati. Kemudian kita dapat menarik yang kedua, satu akan datang, dan akhirnya semua roh mati akan dihancurkan. Orang yang mulai membicarakannya suara itu terdengar lagi. Itu ide yang bagus, tapi bagaimana bisa menyebabkan kematian? Siapa yang akan dikirim? Ada suara berdering, klan garpu malam, terdiam sesaat. Ya, sangat berbahaya untuk memimpin orang mati. Ini hampir mati. Selain itu, mereka yang pergi untuk memimpin orang mati tidak boleh membawa meterai penindas roh jahat. Kalau tidak, akan sia-sia bagi mereka untuk tidak berani mengikuti. Dengan cara ini, itu akan menjadi lebih berbahaya. Siapa yang akan melakukan hal berbahaya seperti itu? Itu tidak mudah. Orang-orang Taiyin yang kita tangkap dapat digunakan untuk tujuan ini. Suara sebelumnya mencibir. Tidak buruk. Haha, orang-orang Taiyin yang ingin mati itu berani bersaing dengan kita untuk mendapatkan roh jahat Yin. Sekarang, bawa mereka untuk menarik orang mati. Tindakan ini, aku pasti akan membiarkan para Taiyin itu patuh. Suara ketidakpedulian terdengar. Kemudian, Yakuza mulai bergerak. Kewarganegaraan Taiyin. Di kejauhan, pikir Luming. Tanah Wanfen diblokir oleh orang Yecha dan orang Taiyin. Orang Yecha masuk dari sisi ini, dan orang Taiyin masuk dari sisi lain. Di tanah Wanfen,
orang-orang dari dua kelompok etnis besar pasti akan bertemu satu sama lain, dan mereka pasti akan saling bertarung. Jelas, orang Yecha telah menangkap beberapa orang Taiyin. Sekarang mereka ingin menggunakan orang Taiyin untuk memimpin orang mati. Adapun metodenya, Lu Ming tidak perlu khawatir. Tunggu saja dengan tenang. Lu Ming tidak menunggu terlalu lama. Mengaum. Di depan kami, 9 makam itu terhubung satu sama lain. Deru itu seperti guntur, menembus awan. Gelombang suara yang mengerikan merobek ruang. Laut yang kuat seperti Yinki mengalir keluar darinya. Ayo, korbankan segel jimat. Blokir. Satu demi satu, suaranya terdengar keras dan cahaya kemasan keluar, yang sangat terang. Dari kejauhan, Lu Ming dapat melihat bahwa 36 resimen emas sangat cemerlang sehingga mereka melelehkan Yinki yang kuat. Yinki itu, yang bertemu dengan cahaya kemasan, seperti nyala api yang bertemu dengan es dan salju. Saat Yinki meleleh, pandangan Lu Ming tiba-tiba melebar. Kita dapat melihat bahwa Tianjiao, sekelompok besar suku Yecha, memiliki lebih dari 1000 orang. Mereka bergabung bersama untuk mengendalikan 36 set segel jimat jahat dan melawan roh mati. Itu adalah kera raksasa seperti manusia, berdiri lebih dari 100 meter, memaung ke langit, sekuat pelangi, melawan Tianjiao dari suku Yecha. Di sana, ada banyak kebisingan. Roh mati ini benar-benar mengerikan. Ini berkali-kali lebih kuat dari buaya sebelumnya. Bahkan di hadapan 36 set jimat jahat dan lebih dari 1000 suku garpu malam Tianjiao, ia masih bisa melawannya. Itu memukul dan membombardir jimat itu, dan setiap pemboman membuat mereka bergetar. Namun, dengan setiap pengeboman, cahaya kemasan pada segel jimat membuat roh kematian kera raksasa mengeluarkan suara mendesis, yang terus-menerus merusak daging dan tulangnya. Setiap kali korosi, bisa membuat roh mati kera besar menjadi lemah. 36 set jimat benar-benar mengelilingi kera besar itu, dan terus menekannya, sehingga kera besar itu tidak bisa keluar. Dengan cara ini, perlahan-lahan menggiling, dengan berlalunya waktu, kera besar mati, menjadi semakin lemah. Subscribe Penatua. Setelah sekitar setengah jam, roh kera besar yang mati itu sangat lemah. 36 set jimat penekan kejahatan memanfaatkan situasi dan menekan. Roh kematian kera besar mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan dan berubah menjadi abu dalam cahaya kemasan. Roh mati yang kuat dipecahkan oleh Tianjiao berkebangsaan Yecha. Di depannya, dia diam lagi. Yinki yang kuat datang dari segala arah. Area ini ditutupi oleh Yinki yang kuat. Namun, tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh yang mengerikan, yang memecah kedamaian. Kemudian, serangkaian cahaya kemasan yang indah memenuhi udara. 36 set jimat jahat pecah dan menutupi roh mati pertama. Kedua belah pihak bertempur dengan sengit. Setelah beberapa waktu, roh kematian kedua juga musnah. Dengan cara ini, teknik lama diulangi, satu demi satu roh mati dibawa keluar, lalu dibunuh. Segera, ada 4 roh mati sebelum dan sesudah, mati di tangan semua orang Yecha Tianjiao. Banyak dari mereka yang bersemangat dan menantikannya. Ada total 6 roh mati, 4 telah dipecahkan, dan 2 lagi. Selama 2 yang terakhir dipecahkan, mereka bisa mendapatkan 6 gumpalan roh jahat Yin. Meskipun jumlahnya lebih dari 1000, 6 gumpalan Yin dan roh jahat tidak cukup. Harus ada perkelahian. Tapi sedikit menghasilkan banyak, bukan? Selain itu, harus ada lebih banyak ki jahat Yin di tanah 10.000 makam. Setelah mengumpulkan roh jahat Yin di sini, kamu bisa pergi ke tempat lain untuk mencarinya. Dengan banyaknya Tianjiao dari orang-orang Yecha, tidak mungkin setiap orang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penilaian Tianbing, tetapi ada juga beberapa yang dapat berpartisipasi. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan menjadi bagian itu? Ribuan klan garpu malam Tianjiao, bersembunyi di balik sebuah makam besar, diam-diam menunggu. Sudah ada orang Taiyin yang masuk untuk memimpin orang mati. Meskipun dalam 4 kali pertama, puluhan Taiyin Tianjiao telah terbunuh ketika mereka menarik orang mati, tetapi 10 atau lebih klan Taiyin yang tersisa tidak berani menolak untuk patuh, karena mereka telah membentuk barisan jahat. Jika mereka tidak berani, mereka tidak akan hidup seperti kematian. Benar saja, segera setelah itu, aku mendengar raungan yang mengerikan, dari jauh ke dekat, dengan cepat mendekati sisi ini. Namun, wajah orang-orang klan Yecha telah berubah. Sebab, suara melolong bukan satu, melainkan 2. Dari 2 jiwa yang berbeda. 2 roh mati yang tersisa tertarik. Sialan, bagaimana kamu menarik 2 roh mati bersama? Orang-orang Taiyin yang terbuang ini hanya mencari kematian. Banyak orang Yecha mengaum dengan bangga. Tetapi ketika orang mati sudah dekat, mereka harus menghadapi musuh. Mereka terbang keluar dari belakang makam, berdiri di udara, dan membuat susunan dengan segel jimat sebagai intinya. Mengaum. Oh,
Dua raungan berbeda datang dari kedalaman 9 makam, mengguncang kehampaan. Kemudian, orang-orang berkebangsaan Yecha melihat Tian Jiao lebih dari 10 orang Taiyin, dan mereka terbang dengan panik. Mengaum. Raungan yang mengerikan dan cakar besar menjulur dari Yin Qi yang kuat, dan merebut Tian Jiao berkebangsaan Taiyin sampai mati. Dasar sampah, aku memintamu untuk mengeluarkan satu. Mengapa kamu mengeluarkan dua? Kamu, beri aku badge, pimpin salah satu dari mereka kembali, cepat. Deru orang Yecha. Namun, Tian Jiao orang-orang Taiyin itu sama sekali tidak memperhatikan mereka. Mereka menunjukkan tatapan kejam di mata mereka, dan memimpin dua roh mati yang mengerikan untuk bergegas langsung ke Tian Jiao berkebangsaan Yasha. Sialan, kamu mencari kematian. Temui musuh. Orang-orang berkebangsaan Yecha meraung, tetapi saat ini, mereka tidak peduli untuk berurusan dengan Tian Jiao berkebangsaan Taiyin. Semua Tian Jiao dari kebangsaan Yecha, bersama-sama, dituangkan ke dalam 36 set segel penekan kejahatan. 36 set segel penekan kejahatan mengirimkan kecemerlangan-cemerlang dan pergi untuk menekan dua roh mati. Tiba-tiba, kedua roh mati itu diselimuti 36 set jimat. Mengaum. Oh. Kedua roh mati itu meraung, terbungkus Yin Qi yang kuat, dan terus-menerus membombardir jimat jahat itu. Ledakan. Segel Zensai terus bergetar, dan dua roh mati menyerang bersama. Kekuatannya terlalu kuat. Beberapa pencapaian hanyalah Tian Jiao, kewarganegaraan Yecha kuasi kekaisaran. Tubuh Tian Jiao kaget, dan mulutnya memuntahkan darah dan terluka karena syok. Itu lebih dari cukup untuk mengepung jiwa yang sudah mati, tetapi agak sulit untuk menangani dua jiwa sekaligus. Blokir, roh mati akan dilemahkan di bawah segel kejahatan yang menekan, dan kemenangan adalah milik kita. Ada raungan orang Yecha. Ribuan orang Yecha, Tian Jiao, mengertakkan gigi dan terus-menerus mengimpor kekuatan ilahi, mengendalikan 36 set jimat penekan kejahatan, dan terus-menerus menekan dua roh mati, perlahan-lahan menghilangkan kekuatan orang mati. Dua roh mati, juga dalam serangan gila, setelah beberapa saat, sudah memiliki kultivasi yang tidak mencukupi dari klan Yaksa Tian Jiao, tubuhnya meledak, jatuh di sini. Namun, orang-orang berkebangsaan Yecha tidak berani bersantai dan menggigit gigi. Begitu mereka rileks dan dilarikan keluar oleh dua roh mati, mereka akan menjadi lebih berbahaya dan akan memakan banyak korban. Saat ini, mereka membenci 10 Taiyin Tian Jiao yang tersisa, dan diam-diam bersumpah bahwa setelah menyelesaikan dua roh mati, mereka akan membiarkan Taiyin Tian Jiao itu lebih buruk daripada mati. Namun, lebih dari 10 Taiyin Tian Jiao tidak melarikan diri. Sebaliknya, mereka berdiri tidak jauh dan memandang ke sisi ini dengan dingin. Tiba-tiba, sua-sua. Di arah lain, ada ratusan sosok yang terbang di atas. Yang akan datang. Lebih dari 10 orang Taiyin sombong dan mencibir. Tidak, itu orang-orang Taiyin. Sosok ratusan orang di malam hari juga menjadi kebanggaan masyarakat malam. Ratusan Tian Jiao orang Taiyin hanya melirik ke sisi ini dengan dingin, dan terus terbang ke tengah 9 makam. Sialan, mereka akan merampok roh jahat Yin. Brengsek. Orang-orang dari klan Yecha meraung, tetapi saat ini, mereka diseret oleh dua roh mati yang kuat dan tidak dapat dipisahkan sama sekali. Kamu berani memberitahu orang Taiyin lain bahwa kamu mencoba bunuh diri. Ada orang berkebangsaan Yecha menatap lebih dari 10 orang Taiyin dan meraung di Tian Jiao. Mati saat kamu mati, tapi kami tidak akan mati sia-sia, dan kamu akan membayar harganya. Ada cibiran Tian Jiao dan mata gila Taiyin. Saat berbicara, ratusan Tian Jiao dari orang Taiyin akan terbang ke kedalaman tanah yang terhubung dengan 9 makam. Tidak, kita tidak bisa membiarkan mereka menangkap roh jahat itu. Kita harus menyelesaikan dua roh mati ini dengan cepat. Bagaimana cara mengatasi dua roh mati ini dengan cepat? Satu-satunya cara untuk menekan kejahatan adalah meledakkan segelnya. Cepat. Tian Jiao dari suku Yecha segera membuat keputusan. Meskipun segel Zheng Saifu sangat berharga, itu harus ditinggalkan saat ini. Jika tidak, roh jahat Yin akan diperoleh oleh orang-orang Taiyin. Selain itu, orang-orang Taiyin akan menyerang mereka ketika mereka mendapatkan roh jahat Yin. Mereka tidak bisa ditangkap oleh dua roh mati. Ledakan. Tian Jiao berkebangsaan Yecha sangat menentukan dan langsung meledakkan satu set segel jimat. Seperangkat jimat iblis meledak dan berubah menjadi matahari kemasan, menekan dua roh mati itu. Daerah ini benar-benar terendam oleh cahaya kemasan. Subscribe Penatua. Satu set segel jimat meledak, dan cahaya kemasan yang menyilaukan seperti lautan emas, menenggelamkan dua roh mati. HISHI. Suara korosi keluar, dan pemandangan itu penuh dengan asap hijau. Mengaum, oh.
Kedua jiwa yang mati itu meraung ketakutan dan berjuang keras. Dalam cahaya keemasan yang menyilaukan, kamu dapat melihat dua jiwa yang mati dalam keadaan compang camping, bergegas keluar dari dalam. Meskipun kekuatan jimat meledak, itu tidak sepenuhnya menghancurkan dua roh mati. Namun, kedua roh mati itu juga mengalami trauma berat, dan daging serta tulang mereka yang busuk dilebur dalam lingkaran besar. Meledak lagi. Raungan itu datang lagi. Ledakan. Seperangkat jimat lainnya meledak, menenggelamkan dua roh mati. Dua set jimat berturut-turut meledak, dan dua jiwa yang mati rusak parah, tetapi mereka tidak sepenuhnya musnah. Kemudian, jimat set ketiga meledak. Kali ini, kedua roh mati itu benar-benar berakhir, di lautan emas, berubah menjadi abu dan menghilang. 3 set jimat dibayarkan untuk memusnahkan kedua roh itu. Namun, orang-orang dari suku Yecha, mengabaikan rasa sakit daging, bergegas ke tengah 9 makam. Bunuh orang-orang Taiyin itu. Membunuh. Deru orang-orang berkebangsaan Yecha menunjukkan bahwa ada ribuan orang Tianjiao orang Yaka, dan mereka bergegas ke kedalaman tempat 9 makam terhubung. Saat ini, Luming juga bergerak. Sekarang setelah orang mati dimusnahkan, pasti akan ada perang besar antara Taiyin dan Yecha untuk memperebutkan roh-roh jahat Yin. Ini hanya kesempatan bagus baginya untuk memancing di perairan yang bermasalah. Ketika kedua belah pihak mengambil roh jahat Yin dan menyimpannya, akan sangat sulit baginya untuk menangkap roh jahat Yin lainnya. Luming Hua untuk embusan angin sepoi-sepoi, melintas, dengan kecepatan luar biasa, bergegas ke kedalaman 9 makam yang terhubung. 9 makam terhubung, dan ada panci di tengahnya, di mana Yin Qi sangat kaya dan suhunya luar biasa. Ketika Luming datang ke sini, dia menemukan bahwa Taiyin dan Yecha telah bertarung dengan sengit bersama. Meskipun hanya ada beberapa ratus orang Taiyin, kurang dari orang Yecha, orang Taiyin semuanya adalah elit dengan kekuatan yang kuat. Untuk sementara waktu, mereka tidak dapat dipisahkan dari Tianjiao berkebangsaan Yecha. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, dan beberapa orang jatuh. Mata Luming memindai dengan tajam dan segera menemukan targetnya. Ada 6 tempat di mana Yin kaya, yang menarik perhatian Luming. Di 6 tempat ini, Yin Qi sangat kuat, hampir berubah menjadi substansi dan terus bergulir. Roh jahat Yin. Ke-6 tempat ini harus melahirkan roh Yin dan roh jahat. Total ada 6 cara, yang sama dengan orang Yecha. Dan di sekitar 6 tempat ini, perang adalah yang paling hebat. Luming dengan hati-hati melompat ke tempat terdekat. Dengan baik. Ketika Luming mendekat, orang-orang berkebangsaan Yecha dan Taiyin menemukan Luming. Kedua belah pihak, sedikit leng, beberapa bingung. Karena mereka tidak tahu dari mana Luming berasal, Yecha atau Taiyin. Dalam keadaan linglung, Luming mengambil kesempatan itu dan bergegas ke dalam, dan bergegas ke roh jahat Yin. Nak, kamu ingin mati. Berani melawan gagasan roh jahat Yin, mengirimmu ke jalan gelombang. Tianjiao di kedua sisi sangat marah dan membombardir Luming. Luming hampir tenggelam oleh cahaya yang mengerikan. Sua-sua-sua. Luming menggunakan teknik angin roh yang hebat, terus berkedip untuk menghindari beberapa serangan. Sisa serangan ditembakkan oleh tombak perak Luming dengan bola. Kemudian, Luming bergegas melewati dan bergegas menuju Yin Qi yang kuat. Setelah bergegas masuk, Luming menemukan nafas Yin Sa di dalamnya. Begitu Luming menggenggamnya, dia menggenggamnya di tangannya. Namun, saat berikutnya, wajah Luming tenggelam. Tidak ada semangat. Ini seperti dua kacang polong, yang sama dengan nafas Luming sebelumnya, juga tanpa semangat Yin. Sungguh sial. Luming bergumam, wajahnya sedikit jelek. Membunuh. Roh jahat. Saat ini, orang-orang Taiyin dan Yecha telah membunuh mereka, dan serangan dari kedua belah pihak ditujukan ke Luming. Bagaimanapun, Luming adalah ras manusia, bukan Taiyin atau Yecha. Bunuh mereka dulu. Jika kamu ingin roh jahat Yin, ini dia. Saat Luming menghindari serangan itu, dia membuang roh jahat Yin dari tangannya. Begitu roh jahat Yin terbang keluar, mata kedua belah pihak menjadi cerah. Roh jahat Yin adalah milikku. Ini milikku, mati untukku. Tianjiao, dua ras utama, segera meninggalkan Luming. Untuk melawan roh jahat Yin, mereka bertarung dengan sengit bersama. Luming mengambil kesempatan untuk melarikan diri, dan ingin bergegas ke sisi lain. Namun, tidak semua orang ditipu oleh Luming. Sua. Trisula emas menikam Luming. Angin kencang membuat ledakan yang mengerikan dan meledakkan ruang. Itu sangat mengerikan. Begitu mata Luming menyapu, dia menemukan Tianjiao, seorang anggota klan Yecha, dengan tatapan dingin dan membunuhnya. Orang ini adalah arogansi yang sangat mengerikan, kekuatan di 4 kaisar. Kapan?
Lu Ming mengayunkan tombak perak untuk memblokir serangan Trident. Dengan bantuan serangan Trident, Lu Ming mundur dengan kasar. Ya. Mata klan Garpu malam membeku, jelas tidak menyangka bahwa Lu Ming dapat memblokir serangannya, dan kemudian membunuh lebih banyak Seng, terus membunuh Lu Ming. Ketika dia melihat Lu Ming membuang roh jahat itu, dia tidak ingin merebutnya, karena dia sudah menduga bahwa sebagian besar roh jahat Yin yang dilemparkan oleh Lu Ming tidak memenuhi syarat dan bukan spiritual. Jangan kira aku takut padamu. Lu Ming minum dengan dingin, dan tombak peraknya meledak. Dengan keras, itu menghadapkan Tianjiao dari suku Yecha. Meskipun kekuatan Yakuza Tianjiao sangat kuat, dan kultivasi mereka setingkat dengan bola, tetapi kekuatan tempurnya tidak sekuat bola, dan tidak dapat melewati 2 level untuk membunuh musuh. Mereka segera diledakkan oleh tombak perak. Setelah menerbangkan pria itu, Lu Ming tidak menunda. Dia melintas dan bergegas ke tempat berikutnya yang berisi roh Yin dan roh jahat. Di sini, kebangsaan Taiyin dan kebangsaan Yecha Tianjiao, perang yang sama sangat sengit. Sebelum Lu Ming tiba, terdengar suara gemuruh. Tidak ada roh Yin dan roh jahat. Kamu menginginkannya, ini dia. Raungan itu diiringi dengan suara perang. Atau tidak ada spiritualitas. Begitu wajah Lu Ming tenggelam, dia langsung berbalik arah dan bergegas ke tempat ketiga. Kali ini, pertarungan itu sangat tragis. Di tanah, tubuh Tianjiao, 2 keluarga besar, tergeletak di tanah. Kamu bajingan dari klan Taiyin, mati untukku. Di tempat ini, Tianjiao dari beberapa orang Yecha sangat kuat, dan orang Taiyin yang membunuh mereka terus-menerus dikalahkan. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas, dan kemudian, klan Tianjiao Garpu malam yang kuat, tubuh tiba-tiba kaku di sana, dan kemudian menyentuh suara, berkeping-keping. Sua. Cahaya Taiyin berkedip terus-menerus, dan beberapa Yakuza Tianjiao terbunuh. Tidak jauh dari sana, seorang pemuda datang dari langit. Pria muda itu, mengenakan jubah hitam, berwajah dingin dan tampak pucat dan penuh kelembutan feminin. Dia diselimuti udara Taiyin, dan napasnya sangat mendesak. Subscribe Penatua. Orang Yecha, mati untukku. Tianjiao berkebangsaan Taiyin bersikap dingin dan acuh tak acuh, dan terus menembak. Di tempat-tempat yang dia lewati, orang-orang dari suku Yecha tidak dihalangi dan dibunuh terus-menerus. Itu 9 roh Yin. Yin Jiuling, salah satu kandidat di alam semesta, juga ada di sini. Di dalam suku Yecha, terdengar semburan seruan, dengan ekspresi panik di suara mereka. Salah satu kandidat dari daftar Tianjiao alam semesta, tidak heran kekuatannya begitu kuat. Lu Ming bergerak. Di alam semesta yang luas, hanya ada 100 tempat dalam daftar kebanggaan surgawi alam semesta. 100 orang ini benar-benar kuat di antara yang kuat, dan mereka semua adalah generasi dengan bakat yang tak tertandingi. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang tidak masuk dalam daftar tersebut, namun memiliki bakat untuk mempengaruhi daftar tersebut. Orang-orang ini dikenal sebagai kandidat untuk daftar kebanggaan alam semesta. Kandidat ini tidak memperhatikan kultivasi, tetapi hanya bakat. Bakat orang-orang ini memiliki kemungkinan berdampak pada daftar kebanggaan dunia. Misalnya, 5 besar dari 100 kaisar teratas disebut sebagai kandidat dari daftar Tianjiao alam semesta, karena bakat mereka sangat luar biasa, tetapi pencapaian mereka tidak cukup. Setelah beberapa tahun, mereka akan memiliki kemungkinan untuk mencapai daftar. Masih banyak lagi di alam semesta yang memiliki kemungkinan ini. Lu Ming memperkirakan bahwa si Huji, yang menjadi Shurodara, dan Ling Yue, setelah evolusi, semuanya memiliki bakat ini, tetapi mereka belum menyebar. Misalnya, 9 roh dari klan Taiyin adalah salah satunya. Dia telah 2 kali mengembangkan dirinya sebagai Kaisar Dewa, tetapi kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Baru saja, dia membunuh beberapa dari 4 Kaisar Tianjiao dari klan Yasha. 9 roh Yin diselimuti oleh cahaya Taiyin. Tianjiao dari klan Yecha dibunuh olehnya satu persatu. Melarikan diri. Tianjiao yang tersisa dari klan Yecha tidak berani bertarung dengan Yin Jiuling dan melarikan diri. Tidak ada yang berani tinggal di daerah ini. Demikian pula, Tianjiao dari klan Taiyin tidak berani bersaing dengan 9 roh Yin untuk memperebutkan roh-roh jahat Yin. Melihat 9 roh datang, mereka mundur lagi dan lagi. Dengan lambaian tangannya, Yin Jiuling menggenggam roh jahat di tangannya. Tapi dia langsung mengerutkan kening dan berbisik, tidak ada spiritualitas, tidak ada gunanya. Dikatakan demikian, tetapi 9 roh Yin masih mengumpulkan roh jahat Qi dari Yin. Orang-orang Taiyin mempraktikkan cara Yin yang paling banyak. Bahkan jika tidak ada roh Yin dan roh jahat, itu sangat berguna bagi mereka. Lu Ming juga mundur. Dia tidak ingin bertarung dengan Yin Jiuling. Tianjiao pada level ini memiliki banyak kartu.
Dia mungkin memiliki senjata pembunuh besar di tangannya, yang sangat sulit untuk dihadapi. Luming bergegas ke tempat keempat. Dengan kekuatan bola, dia dengan mudah membunuh orang-orang dari dua ras besar dan mendapatkan roh jahat. Namun, masih belum ada semangat. Ada apa? Masuk akal untuk mengatakan bahwa Yin Qi yang kuat dan roh jahat Yin yang dibiarkan darinya haruslah spiritual. Bagaimana mungkin tidak ada spiritualitas? Kali ini, bahkan Bond Demon merasa aneh. Pada saat ini, dua roh jahat Yin yang tersisa juga diperoleh, tetapi mereka bukan roh. Namun, harga diri kedua ras tersebut masih berperang. Orang Yecha berani mengambil Tianjiao dari orang Taiyin sebagai umpan untuk memikat orang mati. Bagaimana orang Taiyin bisa menyerah? Pertarungan antara kedua belah pihak sangat tragis. Luming hanya ingin mengambil kesempatan untuk mundur. Cahaya matahari yang mengerikan menyapu Luming. Luming dengan cepat melawan dengan tombak perak. Ledakan. Luming merasakan serangan kekuatan yang mengerikan. Tubuh Sok kembali tiba-tiba mundur. Yin 9 roh. Dalam proses mundurnya Luming, dia menemukan bahwa dia adalah salah satu kandidat dari daftar Tianjiao alam semesta, Yin Jiuling gelombang. Ras manusia, sebenarnya bercampur dan ingin menangkap ikan di perairan yang bermasalah. Jika aku membiarkanmu pergi, apa pendapat orang lain tentangku? 9 roh Yin datang dari langit, dan suara ketidakpedulian terdengar. Kedua lampu Taiyin terus berputar di sekeliling tubuhnya. Sua. Pada saat berikutnya, 9 roh Yin berkelap-kelip, seperti embusan angin Yin, dan mendatangi Luming. Dua lampu Taiyin, seperti dua pedang ajaib, menebas Luming. Luming menerobos dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan tabu dimasukkan ke dalam tombak perak dan meleleh dengan kekuatan bola. Tombak perak menusuk keluar dan menusuk roh 9 Yin. Pada tombak perak, ada kekuatan angin dewa yang hebat dan fragmentasi yang hebat. Ledakan. Serangan kedua pria itu bertabrakan lagi, tetapi hasilnya tetap saja Luming tidak terkalahkan, mundur dengan keras, dan ki serta darah di tubuhnya terus melonjak. Yin Jiuling layak menjadi salah satu kandidat dari daftar Tianjiao alam semesta. Kekuatan tempurnya terlalu tinggi. Meskipun kultivasinya hanya 2 kali lipat dari Tuhan dan Kaisar, kekuatan tempurnya luar biasa. Itu bahkan lebih baik daripada bola dan upaya gabungannya. Kekuatan tempur semacam ini sudah mampu melintasi 4 alam untuk membunuh musuh. Di ranah Shen Huang, tidak dapat dipercaya untuk membunuh musuh di 4 ranah. Ini teror dalam teror. Ini adalah puncak kejeniusan dari seluruh alam semesta, berdiri di atas hampir semua kejeniusan. Dalam ziarah Taiksu, atau kekuatan kosmik biasa, itu tidak terpikirkan. Di Shen Huangjing, adalah seorang jenius di antara para jenius untuk dapat melintasi dunia perang. Hanya dapat dikatakan bahwa alam semesta terlalu besar dan terlalu banyak talenta. Oleh karena itu, ada jurang pemisah yang sangat besar antara jenius dan jenius. Namun, satu gerakan tidak membunuh Luming, wajah Yin Jiuling sangat suram, jelas sangat tidak puas. Sungguh kehidupan logam yang kuat, kehidupan logam ini, aku menginginkannya. Yin Jiuling sangat sombong, seperti sebuah kata, mengumumkan kepemilikan bola. Dia mengendalikan cahaya matahari, seperti cahaya, mengalir ke Luming. Telapak tangannya terus mengayun. Dengan kekuatan telapak tangan yang mengerikan, dia terus-menerus menyerang Luming. Kekosongan berubah menjadi kekacauan. Ayo. Luming, sama sekali tidak takut, siap bertarung melawan 9 roh Yin. Dia memiliki kerjasama bola, kekuatannya juga sangat kuat, meskipun tertinggal, tetapi untuk sementara waktu, roh 9 Yin ingin mengalahkannya sepenuhnya, juga tidak mudah. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung selusin gerakan. Faktor kekuatan dewa asli, terbangun 6 kali, belenggu seni rahasia asli, terputus 5. Luming bergumam dan menghela nafas di dalam hatinya. 9 roh Yin hanyalah 2 dewa dan kaisar. Mereka telah mencapai langkah ini. Mereka benar-benar mengerikan. Sudah jelas. Selain itu juga sangat menakutkan, seperti rahasia fisik, atau alat serangan lainnya. Semua ini digabungkan untuk mencapai kekuatan bertarung yang mengerikan dari 9 roh Yin. Perang kedua pria, orang lain di sekitar, tidak berani menutup mata mereka ke Luming, juga penuh keterkejutan. Luming, sebenarnya mampu melawan 9 roh Yin, meski mengandalkan kehidupan logam, tapi juga cukup mencengangkan. Nak, mati untukku, Menara Taiyin. Yin 9 roh telah kehilangan kesabaran, tangannya, ada pagoda hitam. Di pagoda, nafas teror memancar, dan kemudian, garis cahaya ilahi Taiyin berdifusi dari pagoda. Sebanyak 12 lampu Taiyin, untuk membunuh Luming. Subscribe Penatua. Tiba-tiba, 12 lampu bulan terbang keluar. Pembunuh besar.
Hati Luming tenggelam, seperti Yin Jiuling, Tianjiao yang begitu mengerikan, tentu saja, memiliki senjata pembunuh yang besar. Pagoda ini adalah alat pembunuh yang hebat dari 9 roh Yin. Kekuatannya sangat mengerikan. Di sekitar, orang-orang dari klan Yecha melihat bahwa wajah mereka berubah dengan liar dan mereka mundur dengan liar. Meskipun mereka juga memiliki kandidat untuk daftar Tianjiao alam semesta, mereka tidak datang ke sini kali ini. Tidak ada yang menjadi lawan dari 9 roh Yin. Saat ini, sebuah bola muncul di tangan Luming. Ini Manik Badai. Dia telah dikalahkan oleh Yin Jiuling. Setelah Yin Jiuling mengalahkan pembunuh besar itu, dia juga harus mengalahkan pembunuh besar itu untuk bertarung. Kalau tidak, hanya ada satu cara untuk mati. Ledakan. Di bawah bimbingan teknik angin roh yang hebat, angin kencang yang mengejutkan pecah di Gale Bed dan menyapu ke depan. Ledakan. 12 lampu bulan bertabrakan dengan angin kencang. Kekuatan Yin dan kekuatan yang bertabrakan terus-menerus, menyebabkan ledakan besar. Namun, pada akhirnya, angin kencang itu benar-benar pecah, dan ada beberapa lampu Yin membunuh Luming. Itu juga pembunuh besar, ini juga kuat. Pada saat yang sama, ini juga terkait dengan kekuatan pengontrol. Semakin kuat kekuatannya, semakin tinggi kultivasinya, semakin kuat kekuatan senjata pembunuh besar itu. Kultivasi ganda dari Yin 9 roh, Dewa Kaisar secara alami dapat memainkan kekuatan yang lebih kuat dengan mengendalikan perangkat pembunuh besar. Berdengung. Luming mengacungkan tombak perak. Di kehampaan, ada bayangan senjata, yang membombardir cahaya matahari, dan akhirnya menghalanginya. Namun, serangan kedua dari 9 roh Yin telah tiba. Membunuh. Ke-9 roh Yin minum begitu banyak sehingga mereka dipenuhi dengan roh Yin. Mereka telah membangunkan kekuatan yang kuat dari faktor kekuatan ilahi asli sebanyak 6 kali. Mereka tidak hanya menyuntikkan ke dalam pagoda Yin, tetapi juga menyemburkan teror dan semua jenis cahaya ilahi keluar. Di sekeliling, Tianjiao lain dari kelompok etnis Yin dan Yecha dikejutkan oleh pertempuran di antara mereka. Mereka berhenti satu demi satu dan menatap Luming dan Yin Jiuling. Siapa teran itu, begitu mengerikan sehingga bisa bersaing dengan 9 roh Yin. Terlebih lagi, itu hanya kultivasi kaisar. Di tepi, banyak orang terkejut. Meskipun Luming mengandalkan kekuatan eksternal, itu juga semacam kekuatan untuk dapat mengandalkan kekuatan eksternal. Misalnya, orang biasa tidak dapat memusnahkan semua jenis pembunuh besar, dan mereka tidak dapat menggunakan kekuatannya sama sekali. Yang bisa dikendalikan adalah roh jahat Tianjiao. Mereka tidak mengenali Luming. Lagi pula, Luming mengubah penampilannya. Menurut nafas kehidupan, mereka tidak tahu siapa Luming itu. Wah, wah. Ada sinar cahaya Yin lainnya, membunuh Luming, menembus kehampaan, dan kekuatannya menakutkan. Luming terus memimpin konfrontasi angin kencang, dan kedua belah pihak bertabrakan dengan sengit. Namun, Luming masih dikalahkan oleh Gale Bed. Tetap saja, ada cahaya ajaib dan manik angin yang kuat, membunuh Luming. Luming hanya bisa melawan dengan tombak perak. Namun, 9 roh Yin telah menyerbu. Gelombang serangan kedua pecah dan membunuh Luming. Luming hanya bisa mengeluarkan Gale Bed, tetapi di satu sisi, dia harus menahan cahaya bulan yang tersisa, dan pada saat yang sama, dia harus menghapus Gale Bed. Dengan cara ini, kekuatan Gale Bed tidak bisa 100% meletus. Untuk sesaat, Luming jatuh ke dalam situasi pasif. Kultivasi terlalu lemah. Luming mengerutkan kening. Dia hanyalah kerajaan semu, dan fondasinya terlalu lemah untuk mengerahkan kekuatan Gale Bed yang terkuat. Jika dia menerobos keadaan Shen Huang, meski hanya yang berat, kekuatan angin kencang yang bisa ditarik keluar akan meningkat tajam. Tidak akan menjadi masalah besar untuk mengalahkan 9 roh Yin. Sekarang, kamu hanya dapat menggunakan tongkat S1. Meskipun kultivasi Luming tidak dapat memberikan kekuatan penuh pada tongkat S1, itu masih lebih kuat daripada manik-manik badai. Lagi pula, tidak ada yang mengenalnya. Bahkan jika dia menggunakan tongkat S1, tidak ada yang tahu itu dia sesudahnya. Kuncinya adalah tidak ada orang tua di sini. Mereka semua adalah anak muda. Mereka mungkin tidak tahu betapa berharganya tongkat S1 itu. Luming sekali lagi mengeluarkan retakan di Gale Bed. Angin menderu dan menyapu langit, memotong kehampaan menjadi berkeping-keping. Badai-badai, dan bayangan matahari, terus-menerus berkonfrontasi. Pada saat ini, pikir Luming, tongkat S1 sudah muncul di tangannya. Ledakan. Tongkat S1 tiba-tiba tumbuh lebih besar dan meledak seperti gunung. Cahaya ilahi Yin yang tersisa langsung dikalahkan oleh tongkat S1. Tongkat S1 terus membombardir 9 roh Yin. Ada satu lagi. Kok bisa? 9 roh Yin mengeluarkan raungan yang luar biasa dan mundur dengan tiba-tiba.
Pada saat yang sama, mereka mencoba yang terbaik untuk melawan Pagoda Tain. Namun, dia masih selangkah terlambat. Di Menara Tain, cahaya Dewa Tain belum dibangkitkan, dan S1 Hun akan meledak. 9 roh Yin hanya dapat mengontrol Pagoda Tain dan memblokirnya di depan tubuh. Ledakan. Tongkat S1 membombardir Pagoda Tain dengan pengeboman berat. Kemudian, pagoda itu terbang kembali dan mengenai 9 roh. 9 lapisan cahaya pelindung tubuh pada Yin Jiuling langsung dihancurkan. Dia memuntahkan darah dan terbang keluar. 2 pembunuh besar. Bagaimana mungkin ada 2 pembunuh besar? Sekitar, Tianjiao dari kelompok etnis Tain dan Yecha meraung kaget. Mengerikan bagi seseorang untuk mengendalikan senjata pembunuh yang besar. Kondisinya sangat keras, tidak mungkin untuk iblis non-top. Selain itu, semakin kamu mengontrol, semakin baik. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kekuatan untuk bermain. Tidak ada kekuatan untuk bermain, tidak peduli berapa banyak kontrol, tetapi juga sia-sia. Lu Ming, bagaimanapun, adalah tabu. Bahkan jika dia mengendalikan beberapa pembunuh besar, dia masih bisa mengeluarkan beberapa gerakan. Setelah Lu Ming melukai Yin Jiuling dengan satu gerakan, dia terus membunuh Yin Jiuling dengan tongkat S1. BR lebih besar dari. Suara 9 di mataku akan segera berubah menjadi hantu. Lu Ming ingin mengejarnya, tetapi dia menemukan bahwa kecepatan Yin Jiuling sangat cepat, yang benar-benar seperti cahaya. Lu Ming tidak bisa menyusulnya. Lu Ming masih menderita karena kehilangan kultivasi. Jika dia memiliki kultivasi alam dewa dan menggunakan keterampilan angin roh yang hebat, kecepatannya tidak akan pernah lebih lambat dari 9 roh Yin. Sekarang, hanya bisa menyaksikan roh 9 Yin melarikan diri tanpa daya. Setelah Yin Jiuling kabur, Lu Ming menyingkirkan tongkat S1, dan sosoknya berkelap-kelip dan pergi dari sini. Tidak ada yang berani menghalangi Lu Ming. Dengan kekuatan bertarung Lu Ming yang mengerikan, mereka akan mati jika naik. Atau tidak ada roh-roh jahat Yin. Apa yang terjadi? Lu Ming mengerutkan kening saat dia meninggalkan 9 makam. Bahkan iblis tulang pun aneh. Menurut prinsipnya, pola 9 makam yang saling terhubung satu sama lain pasti bisa melahirkan roh Yin dan roh jahat, namun pada akhirnya, tidak ada satupun dari 6 roh jahat Yin yang memiliki spiritualitas. Apakah kamu benar-benar ingin aku menyerang makam yang mengerikan itu? Lu Ming bergumam, merasakan sakit kepala. 3953. Akhirnya, Lu Ming menggelengkan kepalanya. Mustahil untuk menyerang makam semacam itu. Roh-roh di dalam makam sangat menakutkan. Jika kamu pergi ke sana, kamu mencari kematian. Apakah kamu tidak melihat orang Yecha dan Tain? Ada begitu banyak orang, ada begitu banyak simbol jahat, tidak berani pergi. Bond Demon, di mana kamu menyembunyikan rahasia kuno? Mungkinkah melahirkan roh jahat Yin di sana? Lu Ming bertanya pada iblis tulang, dan berencana untuk mendapatkan 3000 seni rahasia kuno terlebih dahulu, mencari Yin Saki. Tempat itu, di inti tanah 10.000 makam, ada di sebuah makam besar, yaitu makam kaisar di tanah 10.000 makam. Jalan iblis tulang. Makam kaisar, sarang. Lu Ming hampir kasar. Makam kaisar yang disebut adalah kaisar di dalam makam. Itu terletak di atas semua kuburan besar, dan makhluk hidup yang terkubur di dalamnya benar-benar yang paling menakutkan. Lalu, seberapa mengerikan kematian berevolusi dari makhluk hidup? Apakah Lu Ming akan mencari kematiannya sendiri? Bagaimana Bond Demon menyembunyikan seni rahasia kuno di sana? Jangan khawatir, karena aku mengirimmu ke sini, aku yakin aku akan membiarkanmu mendapatkannya. Meskipun ada kekuatan besar yang terkubur di makam kaisar, setelah kematian kekuatan besar itu tidak berubah. Menjadi roh mati, ini sepenuhnya karena kebetulan. Bukannya semakin kuat kekuatannya, itu bisa diubah menjadi roh mati. Iblis tulang menjelaskan. Itu tidak berubah menjadi roh mati. Lu Ming merasa lega. Namun, suara Bond Demon berbalik dan berkata, namun, ada banyak makam kecil di sekitar makam kaisar, yang melindungi makam kaisar. Banyak dari makam kecil ini telah berevolusi menjadi roh mati. Jika kamu ingin memasuki makam kaisar, kamu harus melalui kuburan kecil ini, dan ada kemungkinan besar akan ada Yin Saki spiritual. Lu Ming segera memutuskan untuk pergi ke makam kaisar. Di satu sisi, kamu dapat mengambil seni rahasia kuno, dan di sisi lain, kamu juga dapat menemukan semangat Yin Saki. Menurut instruksi iblis tulang, Lu Ming pergi ke makam kaisar. Makam kaisar, di inti tanah 10.000 makam, penuh dengan Yin Qi. Namun, Lu Ming memiliki kekuatan tabu, dan dapat sepenuhnya menahan invasi Yin Qi. Sepanjang jalan, Lu Ming menghindari makam yang mengerikan itu, dan menghindari Tianjiao dari beberapa orang Tain dan Yasha. Setelah beberapa jam, Lu Ming datang ke tanah yang luas. Daerah ini sangat aneh. Jika kamu melihatnya dari kejauhan,
kamu dapat melihat bahwa ada puncak gunung yang megah berdiri di antara langit dan bumi. Itu bukan puncak gunung, tapi sebuah makam besar. Makam besar itu lebih besar dari makam manapun yang dilihat Luming di sepanjang jalan. Di sekitar makam besar ini banyak terdapat makam-makam kecil yang sifatnya seperti penjaga. Nyatanya, tidak ada kesalahan. Makhluk yang terkubur di kuburan kecil ini memang penjaga dari keberadaan mengerikan di makam kaisar. Saat teror terkubur, sekelompok penjaga tewas di lubang hidup sebagai makam penjaganya. Huhu. Yinki bergulir, yang bahkan lebih dingin dari es. Luming harus melangkahi makam penjaga ini untuk memasuki makam kaisar. Luming tidak ragu-ragu, berubah menjadi embusan angin, dan terbang ke depan, di mana Yinki yang kuat dipatahkan. Mengaum. Tiba-tiba, raungan yang mengerikan datang, dan sesosok tubuh berlari ke arah Luming. Kemudian, raungan yang mengerikan datang, cahaya pisau, menembus Yinki, memotong ke arah Luming dengan kasar. Tanpa ragu, Luming menyapu tombak perak di tangannya. Datang ke sini, Luming telah membuat bola menjadi baju besi, menutupi seluruh tubuhnya, bersenjata lengkap, siap bertarung kapan saja. Ledakan. Cahaya pedang memotong tombak perak. Tombak perak bergetar hebat, tubuh Luming bergetar hebat. Dia mundur puluhan ribu meter ke belakang. Dia merasa seluruh tubuhnya mendidih dengan darah dan hampir muntah darah. Saat ini, Luming dapat melihat dengan jelas seperti apa serangan itu. Itu adalah kepala buaya manusia, tingginya lebih dari 3 meter, mengenakan baju besi compang camping, memegang pedang belakang yang tebal, dan penuh dengan Yinki. Ini adalah roh kematian, sangat kuat. Menyentuh. Kepala buaya fana dari tubuh manusia, dengan langkah berat di kakinya, seperti bukit dan menabrak Luming. Pisau berat itu menebas kepala Luming, dan ruang itu langsung terbelah menjadi 2 bagian. Saat ini, Luming tidak mengayunkan tombak peraknya untuk melawan. Di tangan kiri Luming, cahaya kemasan yang menyilaukan tiba-tiba meledak. Kemudian, 16 jimat emas terbang keluar. Luming menawarkan segel kejahatan yang menenangkan. Tidak diragukan lagi, ini adalah cara paling efektif untuk mengatasi roh mati dan menekan roh jahat, yang menghemat pikiran dan tenaga. Terpesona oleh cahaya kemasan, roh batu kepala buaya berhenti dan mendesis serta mengepulkan asap hitam. Mengaum. Roh batu kepala buaya mengaum terus-menerus, dan bentuk tubuh terus-menerus mundur. Menekan. Luming mencoba yang terbaik untuk mengimpor tabu. Kekuatan tabu terlalu tinggi. Setelah memasukkannya ke dalam segel, cahaya kemasan segel itu akan menyilaukan, seperti puluhan orang berkebangsaan Yecha yang mengendalikannya pada saat yang sama. Kepala buaya manusia terus-menerus berkarat dan nafasnya semakin lemah. Akhirnya, dia mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan, berbalik dan berlari, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Saat roh mati itu melarikan diri, Luming segera menyingkirkan segel jimatnya. Lagi pula, sangat menghabiskan energi untuk mengendalikan jimat jahat itu. Luming terus terbang menuju makam kaisar, tetapi segera setelah itu, beberapa roh mati menyerangnya. Kali ini, beberapa roh mati menyerang Luming dari segala arah. Terlebih lagi, roh-roh mati ini tampaknya berasal dari ras yang sama. Seperti yang Luming temui sebelumnya, mereka adalah kepala buaya dengan baju besi compang camping dan pedang tebal yang didukung. Luming tidak bertarung dengan orang mati. Dia mengeluarkan segel penekan roh jahat. Akhirnya, orang mati ditakuti. Selanjutnya, Luming bertemu dengan lebih dari selusin roh mati. Mereka semua ditakuti oleh jimat jahat. Akhirnya, Luming datang ke makam kaisar. Tidak, seseorang pergi lebih dulu. Gerbang makam telah dibuka. Teriak iblis tulang. Luming melihatnya. Benar saja, celah telah dihilangkan dari batu nisan makam. Apakah kamu yakin itu dulu ditutup? Tanya Luming. Tentu saja, sama sekali tidak ada kesalahan. Pasti ada yang pergi duluan, nak. Masuk dan hentikan pihak lain. Teriak iblis tulang. Sua. Sebelum suara Bondi menjatuh, bentuk tubuh Luming sudah keluar. Saat berikutnya, Luming sudah bergegas ke makam. Di makam kaisar, Yinki sangat kaya, hampir menjadi substansi. Luming tidak terkejut tapi senang. Dengan Yinki yang begitu kuat, ada lebih banyak peluang untuk kelahiran roh jahat Yin spiritual. Selalu ada lorong kosong di depan kaisar. Kesadaran spiritual Luming menyebar dan melihat sekelilingnya. Tubuhnya seperti embusan angin, dan dia bergegas maju di sepanjang lorong. Tiba-tiba, Luming berhenti, karena dia merasakan krisis yang mengerikan muncul. Pada saat berikutnya, tekanan besar melonjak ke arahnya dari depan. 3954. Di makam kaisar, kekuatan mengerikan tiba-tiba muncul dan bergegas menuju Luming. Luming tidak mau memikirkannya. Tombak perak miring ke atas, seperti cahaya pelangi perak, menembus kehampaan dan menusuk kekuatan. Ledakan.
Dua kekuatan yang kuat bertabrakan satu sama lain. Tubuh Luming bergetar hebat dan mundur ke belakang. Dia menabrak dinding makam kaisar. Dia merasa tulangnya patah beberapa kali, dan seteguk darah menyembur keluar. Namun, sebelum Luming bereaksi, sesosok telah membunuh Luming. Itu dia. Mata Luming bersinar beku, sedikit terkejut, karena orang yang menyerangnya sebenarnya adalah Yin Jiuling. Tapi, saat ini, keadaan 9 roh Yin sedang tidak benar. Yin Jiuling dipenuhi dengan roh jahat Yin yang kuat. Matanya gelap, tanpa bekas putih, seperti dua pusaran air gelap. Satu wajah dipelintir menjadi satu dan terlihat sangat ganas. Mengaum. Mulut Yin Jiuling mengaum dan membunuh Luming. Tangannya terus meraihnya. Ruang itu meledak dan membuat raungan yang mengerikan. Tanpa ragu, Luming mengeluarkan manik angin yang kuat. Tiba-tiba, angin kencang melolong, dan angin kencang yang menakutkan dan panas menyapu. Angin panas mematahkan Yin Qi dan bergegas ke 9 roh Yin. Gemuruh dan dentuman. Cakar Yin Jiuling menangkap angin kencang dan mengeluarkan raungan sengit. Untuk sementara, getarannya tidak berhenti, dan angin kencang cenderung pecah. Sangat kuat. Luming menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia menemukan bahwa kekuatan Yin Jiuling jauh lebih kuat dari sebelumnya ketika dia bermain melawannya. Karena saat ini, 9 roh Yin tidak menggunakan pagoda Taiyin dan alat pembunuh besar. Tanpa menggunakan senjata pembunuh yang besar, itu sebenarnya bisa bersaing dengan angin kencang. Kekuatan seperti itu bisa disebut teror. Ini hanya beberapa jam. Bagaimana kekuatan roh 9 Yin bisa meningkat begitu banyak? Luming dapat merasakan bahwa kultivasi Yin 9 roh belum ditingkatkan, dan itu masih Kaisar Dewa. Kultivasi belum ditingkatkan, tetapi kekuatan tempur telah melonjak. Tidak, orang ini telah dibawa pergi oleh sinar roh jahat Yin. Suara Bond Demon berdering. Apa? Bagaimana mungkin dibawa pergi oleh roh jahat Yin? Luming tidak yakin. Apa yang tidak mungkin? Ketika roh Yin dan roh jahat adalah spiritual, selangkah lebih dekat dan kelahiran kebijaksanaan akan sangat mengerikan. Itu akan menjadi semacam tubuh kehidupan yang aneh, yang dapat mengambil makhluk hidup lain dan melekatkan diri pada yang lain. Makhluk hidup. Jelas bahwa 9 roh Yin dibawa pergi oleh sinar roh jahat Yin yang melahirkan kecerdasan spiritual. Bocah ini, semuanya sudah berakhir. Jalan iblis tulang. Luming sangat terkejut. Aku tidak menyangka bahwa di atas roh Yin dan roh jahat, ada juga roh Yin dan roh jahat yang melahirkan kebijaksanaan. Itu sangat mengerikan sehingga bisa memusnahkan makhluk hidup lainnya. Jelas, gumpalan roh jahat Yin yang cerdas lahir di makam kaisar. 9 roh Yin masuk lebih dulu dan dibawa pergi oleh roh jahat. Tidak heran itu menjadi sangat gila dan dipenuhi dengan roh jahat Yin yang kuat. Ledakan, ledakan. Yin Jiuling sangat gila. Dia meraung dan membombardir dengan liar. Akhirnya, dia memblokir angin kencang yang ditarik oleh Luming. Lalu dia meraung ke Luming. Luming terus mengeluarkan angin kencang di Gale-Bat, menyerang Yin Jiuling dan memblokirnya. Nah, dengan semangat Yin dan roh jahat, kamu harus memenuhi syarat untuk mendaftar di Istana Surga. Luming bergumam. Itu harus memenuhi syarat, itu semua level yang lebih tinggi. Apa alasan diskualifikasi? Terlebih lagi, kamu harus menyelesaikan masalah ini. Jalan iblis tulang. Mengapa? Luming penasaran. Kenapa dia harus menyelesaikannya? Masalah besarnya adalah dia pergi ke tempat lain untuk mencari roh Yin dan roh jahat. Karena, aku meninggalkan seni rahasia kuno yang hebat, dan seni sihir lainnya, sudah ada padanya. Jalan iblis tulang. Luming bingung. Karena aku dulu menyegel seni rahasia kuno dan beberapa seni sihir biasa dalam manik tulang. Sekarang, aku dapat dengan jelas merasakan bahwa manik tulang ini ada di tubuh 9 roh Yin. Bond Demon terus menjelaskan. Luming mengerti, berani bergerak perlahan. Bahkan skill rahasia yang ditinggalkan oleh Bond Demon didapatkan oleh Yin Jiuling. Nah, 9 roh Yin benar-benar terkutuk. Binatang jahat, ambil nyawamu. Luming minum banyak, teraksi gila dari kekuatan Gale-Bat. Pada saat yang sama, tangan kanannya, ada tongkat panjang. Tongkat S1. Ledakan. Tongkat S1 dengan nafas yang keras, menuju roh 9 Yin yang berguling menjauh. Ledakan. Yin Jiuling langsung terkena tongkat S1. Dia meraung dan mundur dengan keras. Dia batuk beberapa suap darah terus-menerus. Roh jahat Yin di tubuhnya berkedip terus-menerus. Namun, Yin Jiuling baik-baik saja dan menahan serangan tongkat S1. Karena, antara langit dan bumi yang kaya Yin Qi, terus-menerus menuju konvergensi 9 roh Yin dan pergi, napas 9 roh Yin, lagi kaya. Mengaum. Yin 9 roh meraung seperti binatang buas. Roh jahat Yin antara langit dan bumi, seperti gelombang laut,
tertarik olehnya dan berubah menjadi energi kekerasan yang melonjak ke arah Luming. Wajah Luming bermartabat. Yin Jiuling tidak pernah menggunakan pagoda Taiyin. Luming memperkirakan bahwa setelah 9 roh Yin dibawa pergi oleh roh jahat Yin, mereka tidak dapat lagi menggunakan pagoda Taiyin. Pembunuh besar ini semuanya spiritual dan dapat mengenali orang. Setelah dibawa pergi, mereka tidak akan menjadi 9 roh Yin. Namun, tidak ada pembunuh besar, tapi ini adalah tanah 10.000 kuburan, makam kaisar, dan tempat roh jahat Yin dibesarkan. 9 roh Yin diberkahi dengan keunggulan unik, dan kekuatan mereka sangat kuat, dan sangat sulit untuk membunuh mereka. Baru saja, aku terkena bagian depan tongkat S1, tapi tidak apa-apa. Aku bisa melihat kengeriannya. Luming mengendalikan 2 pembunuh besar pada saat bersamaan. Tidak butuh waktu lama. Bisakah kamu benar-benar membunuh Yin Jiuling? Luming tidak yakin dan hanya bisa melakukan yang terbaik. Ledakan, ledakan. Kekuatan 2 pembunuh besar itu meledak. Pertama, angin kencang di Gale Bed menghalangi serangan Yin Jiuling. Kemudian, tongkat S1 pecah dan menyebabkan kerusakan parah pada 9 roh Yin. Yin 9 roh meledak dan menabrak dinding. Roh jahat Yin di tubuhnya bergetar dan napasnya menjadi lesu. Namun, Yin Qi di sekelilingnya terus-menerus menyatu dengan 9 roh Yin. Lukanya sembuh seketika dan napasnya lebih mengerikan. Bagaimana kamu melakukannya? Luming terdiam. Nak, kamu bodoh. Gunakan jimat untuk menyegel roh jahat. Bond Demon mengingatkan. Ya. Luming ingin menamparkan dirinya sendiri. Dia benar-benar bingung barusan, dan dia lupa segel roh jahat itu. Dalam analisis terakhir, Qi-in dan roh jahat mirip dengan roh mati. Itu benar-benar dapat menahan roh jahat. Hati membaca gerakan, satu set segel jimat jahat terbang keluar, mengirimkan cahaya emas ribuan kaki, menuju tekanan roh 9 Yin di masa lalu. Dia mendesis. Yin Jiuling terus berteriak, dan asap hitam keluar dari tubuhnya. Di rongga mata yang gelap, dia menunjukkan warna ketakutan, dan tubuhnya tiba-tiba mundur. 3955. Luming mengalahkan 9 roh Yin dengan segel kejahatan yang menenangkan. Lalu dia berbalik dan lari. Jika kamu ingin pergi, tetap untukku. Luming minum dan mengejar Yin Jiuling. Namun, kecepatan Yin Jiuling sangat cepat, dan saat berlari, dia mengontrol Yin Qi mengalir ke Luming. Di makam kaisar, Yin Qi terlalu kuat, seperti badai Yin Qi, yang benar-benar menghalangi pandangan Luming. Ketika Luming menerobos beberapa Yin Qi, dia telah kehilangan jejak 9 roh Yin. Brengsek. Luming sangat kesal. Kali ini, ketika kami datang ke Wan Fen, kami tidak mendapatkan seni rahasia kuno yang besar dan rahasia cara ajaib yang ditinggalkan oleh iblis tulang, dan kami tidak mendapatkan roh jahat Yin spiritual. Kami tidak punya apa-apa. Luming masih pertama kali memasuki suatu tempat, tidak ada panen. Orang ini tidak bisa pergi. Dia memakai manik-manik tulangku. Aku bisa merasakan posisi umumnya. Jalan iblis tulang. Apakah dia masih di makam kaisar? Bawa aku. Lu Mingdao. Tidak, dia telah meninggalkan makam kaisar. Kurasa dia juga tidak akan tinggal di tanah 10.000 makam. Jalan iblis tulang. Tidak akan tinggal di negeri 10.000 kuburan. Kenapa? Tanya Luming. Karena roh jahat Yin melahirkan kebijaksanaan dan merampas makhluk hidup lainnya, dia akan terus melahap roh jahat Yin lainnya dan memperkuat dirinya, terutama roh jahat spiritual Yin. Oleh karena itu, tidak ada Yin Saki spiritual lain di tanah 10.000 kuburan. Aku kira itu ditelan oleh gumpalan roh jahat Yin ini, jadi sangat kuat. Selanjutnya, dia ingin menelan roh jahat Yin lainnya, dan dia akan pergi ke tempat lain dengan Yin Qi yang kuat. Secara alami, dia akan meninggalkan tanah 10.000 kuburan. Demon Tulang menjelaskan dengan cepat. Jadi begitu. Luming mengangguk, wajahnya sedikit murung. Bukannya tanah 10.000 kuburan tidak memiliki Yin Saki spiritual, tetapi telah ditelan oleh gumpalan Yin Saki yang cerdas ini. Di mana dia? Ayo kejar dia. Lu Mingdao. Jika hanya Yin dan roh jahat, Luming tidak peduli. Ini bukan masalah besar untuk menemukan tempat lain. Tapi ada semacam seni rahasia kuno yang harus direbut Luming dari lawan. Dia tidak dapat memahami seni rahasia asli dengan mempraktikkan tabu. Kemudian, 3.000 seni rahasia kuno adalah alat serangan terkuatnya, dan masing-masing dari mereka sangat berharga. Selain itu, dia ingin keluar dari jalan terkuat di masa depan. Semua jenis seni rahasia adalah fondasinya, terutama 3.000 seni rahasia kuno. Semakin banyak kamu mengumpulkan, semakin menguntungkan baginya di masa depan. Di bawah bimbingan iblis tulang, Luming mengejar ke timur. Dengan bantuan Dasen Feng Shu, Luming seperti sepotong asap hijau. Kecepatannya sangat luar biasa sehingga sulit bagi orang awam untuk menangkap sosoknya.
Namun, kecepatan Yin Jiuling tidak lebih lambat dari dia. Ketika Luming mencapai tepi tanah 10.000 kuburan, iblis telah memberitahunya bahwa 9 roh telah memasuki langit berbintang yang luas. Luming tidak bisa keluar karena ada 2 blokade etnis besar. Namun, ada lebih dari 1 susunan transmisi yang ditinggalkan oleh iblis tulang di sini. Luming menemukan susunan transmisi baru, mengirimkannya dan meninggalkan tanah 10.000 kuburan. Kemudian, itu mengilhami rangkaian transmisi yang terukir pada tubuh untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan. Dengan kultivasi mereka saat ini, kecepatannya sangat cepat, bintang yang tak terhitung jumlahnya, langit tanpa batas, yang mereka tinggalkan. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Gunung ajaib Yinkeng, gunung besar dan tak tertandingi, tergantung di langit berbintang. Gunung sihir lubang gelap ini juga merupakan tempat paling yin. Ini lebih terkenal daripada tanah 10.000 kuburan di alam semesta banjir dan kelaparan, karena merupakan area terlarang yang terkenal di alam semesta Honghuang. Tentunya dalam kondisi normal tidak terlalu berbahaya. Begitu Yin Qi pecah, itu akan menjadi tanah mati. Tidak ada yang bisa mendekatinya. Bahkan jika orang-orang hebat di atas Kaisar Dewa datang, mereka akan mati. Tentu saja, periode waktu ini bukanlah periode wabah Yin Qi, jadi ada banyak orang di sini. Mereka semua mencari roh Yin dan roh jahat. Tidak ada keraguan bahwa Gunung Ajaib Yinkeng akan membiarkan banyak roh jahat Yin. Di Gunung Ajaib yang besar, kita dapat melihat sosok makhluk hidup dari waktu ke waktu, dan melintas. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di luar Gunung Ajaib. Pria itu penuh dengan roh jahat Yin yang kuat, dan wajahnya ganas. Itu adalah 9 roh Yin. Milikku, ini semua milikku. Tidak ada yang mau mengambilnya. Yin Jiuling meraung di mulutnya, dan tubuhnya seperti kilatan petir. Dia tiba-tiba muncul di depan seorang pemuda setelah beberapa napas. Pria muda ini, dengan kultivasi 3 dewa dan kaisar, sangat kuat, benar-benar Tianjiao tingkat atas. Namun, setelah melihat 9 roh Yin, dia masih terkejut. Apakah kamu 9 roh Yin? Pria muda itu terkejut. Kandidat daftar kebanggaan alam semesta ini sangat terkenal. Potret mereka dapat dilihat dalam batu giok yang melamun, dan mereka mudah dikenali. Roh jahat Yin, ini milikku. Mati untukku. 9 roh Yin meraung, dan peluang membunuh sangat kuat. Dia tiba-tiba membunuh pemuda itu. Cakarnya yang tajam seperti bilah pisau, dan mereka dibungkus dengan roh jahat Yin yang tebal. Yin Jiuling, kamu gila. Pria muda itu terkejut dan dengan cepat melawan. Namun, meskipun kultivasinya lebih tinggi dari Yin Jiuling, kekuatan bertarungnya sangat berbeda. Setelah menolak satu gerakan, dia ditangkap oleh Yin Jiuling dan jatuh di tempat. Yin 9 tangan roh bergerak, muncul cincin penyimpanan, dan kemudian dari cincin penyimpanan, terbang keluar gas hitam, adalah roh jahat Yin. Dan roh jahat Yin ini, seperti ular yang hidup, terus berputar, yang merupakan gumpalan roh jahat Yin spiritual. Itu adalah roh Yin dan roh jahat. Haha, itu milikku. Ini milikku. Saat ini, beberapa orang di tepi baru saja lewat. Mereka melihat roh jahat dan menunjukkan keserakahan. Namun, ketika mereka mendekat, mereka tiba-tiba berhenti dan berseru. Itu 9 roh Yin. Salah satu kandidat untuk daftar kebanggaan alam semesta. Beberapa orang berseru, mengungkapkan ketakutan yang kental. Tapi, mereka berhenti, sudah terlambat. Karena 9 roh Yin telah membunuh mereka, dan beberapa teriakan terdengar. Orang-orang ini dibunuh oleh 9 roh Yin satu demi satu. Kemudian, 9 roh Yin membuka mulut mereka dan menghirup gumpalan roh jahat Yin ini ke dalam mulut mereka. Tiba-tiba, roh-roh jahat Yin di tubuh Yin Jiuling berguling dan menjadi kaya dan tak tertandingi. Nafasnya juga membaik. Mengaum. Di mulut Yin Jiuling, dia mengeluarkan raungan yang bersemangat, dan matanya menyapu ke puncak gunung di Yinkeng, lalu berubah menjadi cahaya pelangi dan bergegas menuju puncak gunung. Apakah ini 9 roh Yin? Bagaimana dia bisa begitu penuh dengan Yin dan roh jahat? Apakah ada lebih dari 1 roh jahat Yin dalam dirinya? Siapapun dia, bunuh dia dulu. Ada orang-orang kejam dari berbagai ras di Gunung Ajaib Yinkeng. Beberapa orang sama sekali tidak takut pada orang Taiyin, dan mereka membunuh mereka langsung ke 9 roh Yin. Namun, sekarang 9 roh Yin sangat jahat dan kuat. Mereka dibunuh olehnya satu demi satu, meninggalkan mayat di tanah. Yang lainnya terkejut, dan mereka tidak berani menyerang ke 9 roh itu. 3956. Yin Jiuling, ini adalah puncak gunung ajaib Gunung Yinkeng. Apakah tujuannya lubang Yin? Namun, sulit bagi orang biasa untuk mendekati lubang, dan yang abadi tidak diizinkan untuk mendekatinya. Namun, dengan bakat 9 roh Yin, mereka pasti bisa mendaki ke puncak gunung.
Namun, 8 arah di dekat Yin Kang ditempati oleh orang-orang. Jika Yin Jiuling menginginkan posisi, akan terjadi perang sengit dan duel puncak akan terjadi. Pergi, pergi dan lihat. Orang-orang ini tidak berani mendekati roh 9 Yin. Mereka mengikuti 9 roh Yin jauh dan pergi menuju puncak gunung ajaib Yin Kang. Pada saat yang sama, berita itu menyebar dengan cepat. Di gunung ajaib Yin Kang, banyak makhluk berkumpul dan mengikuti 9 roh Yin jauh ke puncak gunung. Tetapi ketika mereka sudah dekat dengan puncak gunung, mereka harus berhenti dan melihat. Sebab, di dalam lubang di puncak gunung, akan terdengar suara kematian yang mengerikan. Suara ajaib ini sangat mengerikan dan bisa membunuh orang tanpa terlihat. Selain itu, suara sihir kematian semacam ini akan menyesuaikan intensitasnya sesuai dengan kultivasi yang berbeda. Semakin rendah kultivasi, semakin rendah suara sihir kematian. Semakin tinggi kultivasi, semakin tinggi suara sihir kematian. Tidak peduli apa jenis kultivasi kamu dan tidak peduli seberapa tinggi kamu, tidak ada gunanya mendaki ke puncak lubang neraka dan gunung ajaib. Kamu harus memiliki bakat yang tak tertandingi dan kekuatan tempur yang tak terkalahkan di level yang sama. Selama bakatnya cukup tinggi dan kultivasinya rendah, kamu juga bisa memanjatnya. Bakat saja tidak cukup, tidak peduli seberapa tinggi kultivasi kamu tidak bisa naik. Orang-orang ini, hanya karena mereka tidak bisa naik, mencarinya di bawah lubang neraka, dan mereka tidak bisa memanjatnya. Jika mereka bisa, mereka akan pergi. Karena, di puncak gunung ajaib, akan ada roh jahat Yin yang keluar dari lubang. Tidak perlu mencarinya, tunggu saja di sana. Bahkan, terkadang ada harta sangat Yin lainnya yang dilarikan keluar. Namun, di dekat lubang, semua arah ditempati oleh orang. Perang roh pasti akan pecah. Orang-orang ini berhenti dan melihat dari jauh. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa ada lubang besar di puncak gunung. Ada makhluk hidup di 8 arah lubang. Makhluk-makhluk ini, berdiri atau duduk, menatap lubang dengan mata cerah, sedang menunggu sesuatu. Yin Jiuling tidak berhenti sama sekali, dan terus melangkah maju menuju puncak gunung. Kecepatannya sangat cepat dan dia hampir tidak berhenti sampai dia berada di dekat puncak gunung. Dalam proses mendaki gunung, 8 makhluk hidup di sekitar lubang Yin semuanya memandangi 9 roh Yin. Pada saat yang sama, mereka juga mengenali 9 roh Yin. Beberapa tidak memiliki ekspresi, yang lain mengerutkan kening. Secara khusus, di depan Yin Jiuling, ada seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun, dengan sosok besar dan tinggi lebih dari 6 meter. Moumenonnya adalah kera raksasa, dan seorang jenius yang mengerikan bernama Ketumbar. Kultivasinya ada dalam 4 kali lipat Kaisar Ilahi. Dia menatap ke atas ke arah 9 roh Yin, menunjukkan warna yang bermartabat, tetapi tidak takut. Yin 9 roh, tempat ini telah ditempati olehku, kamu turun. Jalan Ketumbar muda kera raksasa. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Yin 9 roh mengaum, seluruh tubuh gas roh jahat Yin, terus bergulir tanpa henti. 8 makhluk hidup di puncak gunung semuanya bingung. Bagaimana roh-roh jahat Yin bisa begitu kuat? Mungkinkah roh-roh jahat Yin sudah ada, tapi sudah ada. Kenapa kamu datang ke sini? Yin 9 roh, yang lain takut padamu, tapi aku tidak takut padamu. Calon dari daftar Tianjiao alam semesta, haha, aku ingin mengetahuinya. Ketumbar berkata dengan dingin, matanya menunjukkan rasa perang yang kuat. Dia juga roh paling jahat, Tianjiao, selalu sombong, dan kultivasinya 4 kali lebih tinggi dari 9 roh Yin. Dia tidak percaya bahwa 9 roh Yin akan lebih baik darinya. Membunuh. Yin 9 roh meraung, telah membunuh, sepasang cakar tajam, menerobos langit untuk membunuh, pegang kepala Ketumbar. Ketumbar meraung, nafas teror pecah, semua otot membengkak, dan sebatang tongkat besi muncul di tangannya. Batang besi meraung dan meraung ke 9 roh Yin. Ledakan. Serangan kedua pria itu bertabrakan bersama dan mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi. Tapi di saat berikutnya, wajah Ketumbar berubah drastis. Tubuhnya yang besar mundur dan otot-ototnya bergetar. Sua-sua. Serangan 9 roh Yin berlanjut dan meledak terus-menerus. Kekosongan itu robek. Di seluruh langit ada cakar Yin Qi. Setidaknya ada ratusan, dan mereka menangkap Ketumbar. Ketumbar meraung, kekuatan sihir pecah, dan seluruh tubuh ditutupi dengan cahaya kemasan. Kera raksasa dengan rambut emas muncul, memegang tongkat emas panjang, dan menyapu seluruh pasukan. Kera emas ini adalah rahasia asli Ketumbar. Ledakan. Di area ini, ledakan besar terjadi, dan momentumnya gila. Namun, itu diblokir oleh kekuatan tak terlihat, yang tidak bisa meninggalkan jarak 100 meter. 100 meter jauhnya, itu menghilang secara otomatis. Setelah serangkaian konfrontasi, Ketumbar mundur dan benar-benar ditekan.
beberapa luka muncul di tubuhnya, yang menembus tulang dan darah mengalir. Menghadapi 9 roh yin, dia benar-benar dikalahkan. Tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga orang lain di sekitarnya, menunjukkan tampilan yang luar biasa. Ketumbar bukanlah orang biasa, tapi roh jahat mutlak. Dengan kultivasi 2 kali lebih tinggi, itu tidak bisa mengalahkan roh 9 yin. Selain itu, roh 9 yin tidak menggunakan alat pembunuh yang besar. Itu tergantung pada kekuatannya sendiri. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa 9 roh yin saat ini bukan lagi 9 roh yin, tetapi dibawa pergi oleh roh jahat yin. Kekuatan bertarungnya sekarang lebih kuat daripada mantan 9 roh yin. Terlebih lagi, gunung ajaib Yin Kang penuh dengan Yin Qi, yang juga memiliki bonus kekuatan 9 roh yin. Karena itu, ketumbar masih tak terkalahkan meski 2 kali lebih tinggi dari budidaya. Mengaum. Pada saat ini Wuling, semakin gila perang Vietnam, semakin banyak Yin Qi di sekitarnya didorong olehnya dan berubah menjadi serangan teroris, yang seperti badai dahsyat, dan terus-menerus mengalir ke arah ketumbar. Setelah beberapa gerakan lagi, ketumbar memiliki beberapa luka lagi. Satu luka hampir membelah tubuhnya menjadi 2. Ketumbar rusak parah, nafas menjadi semakin layu, kekuatan tempur menjadi semakin melemah, dan itu bukan lawan dari Yin Jiuling. Yin 9 roh, kakak laki-laki Yin, aku mengaku kalah. Posisi ini, aku tidak mau, aku berikan padamu. Ketumbar mengaum, langsung mengaku kalah, dan terus bertarung, dia akan berada dalam bahaya. Namun, Yin Jiuling tidak memperhatikannya. Serangannya menjadi semakin ganas, dan matanya menjadi semakin gila. Puff! Cahaya darah muncul, tubuh besar ketumbar langsung ditangkap oleh Yin Jiuling dan terbelah menjadi 2 bagian. Ketumbar belum mati. Di matanya, dia penuh dengan kepanikan. Dia mengaum dan meminta belas kasihan, tetapi itu tidak berguna. Yin Jiuling mengambil kepala ketumbar dan meledakkannya. Ketumbar jatuh. Di sekitar lubang, beberapa orang menunjukkan ketakutan. Namun, beberapa orang menunjukkan rasa perang yang kuat. Misalnya, salah satu dari mereka tingginya lebih dari 2 meter dan mengenakan baju besi ungu. Rambut ungunya berterbangan dan semangat juangnya sangat kuat. 3957. Namun, Yin Jiuling tidak bermaksud untuk terus bertarung. Setelah membunuh ketumbar, dia terus berjalan ke sisi lubang, lalu melompat langsung ke lubang dan menghilang. Kali ini, semua orang di tempat kejadian terkejut. 9 roh yin melompat langsung ke dalam lubang. Apakah ini untuk kematian? Lubang, sangat berbahaya. Alasan mengapa gunung ajaib Yin Kang menjadi area terlarang yang terkenal di alam semesta adalah karena lubang yin. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam lubang. Tidak ada yang tahu bagaimana lubang itu terbentuk. Hanya mereka yang tahu bahwa itu sangat mengerikan dan berbahaya. Dalam sejarah, beberapa kekuatan teratas telah memasuki lubang dan ingin melihat-lihat, tetapi pada akhirnya, mereka tidak keluar. Tapi tidak ada yang pernah keluar dari lubang. Tapi 9 roh yin melompat ke lubang yin. Apa artinya tidak mencari kematian? Saat ini, gunung bayangan iblis ada di puncak gunung, dan roh iblis ada di puncak gunung. Ketika dia bergegas ke lebih dari separuh waktu, dia hanya melihat gambar Yin Jiuling membunuh ketumbar dan melompat ke dalam lubang. Terkutuk. Lu Ming sangat marah. Seni rahasia kuno masih ada di 9 roh yin. Lu Ming sedikit cemas dan menggunakan kecepatannya secara ekstrim. Namun, mereka yang menonton di depan menghalangi jalan. Keluar dari sini. Lu Ming sedang minum, dan bentuk tubuhnya tetap. Dia mengambil gelombang kekerasan dan bergegas ke kerumunan. Nak, kamu seperti apa? Jika kamu berani memintaku keluar dari sini, kamu bisa menyingkirkannya sendiri. Seseorang melihat bahwa Lu Ming hanyalah seorang kaisar. Dia sangat sombong sehingga dia kesal. Dia menamparkan Lu Ming di masa lalu. Menyentuh. Lu Ming meledakkan tinjunya, dan pria itu berteriak. Dia meledak dan memuntahkan darah. Orang lain terkejut. Pria yang baru saja melancarkan serangan, bagaimanapun, memiliki kultivasi ganda dari kaisar ilahi. Dia bukanlah musuh persatuan Lu Ming. Dia terluka oleh satu pukulan. Mereka dikejutkan oleh kekuatan Lu Ming. Itu monster lagi. Dia ingin mendaki gunung. Orang-orang di sekitar, mau tidak mau menyingkir. Tidak semuanya takut pada Lu Ming. Ada beberapa orang dengan pencapaian yang sangat maju yang tidak takut pada Lu Ming. Mereka hanya ingin tahu dan ingin melihat apakah Lu Ming dapat menahan suara kematian dan mendaki ke puncak gunung. Setelah mendaki puncak gunung, bisakah kita bersaing dengan 7 orang yang tersisa di puncak gunung? Itulah yang ingin mereka lihat. Oleh karena itu, Lu Ming segera melangkah ke area yang diliputi oleh suara kematian. Ketika Lu Ming melangkah ke area itu, tiba-tiba, suara bingung dan campur aduk masuk ke telinga Lu Ming. Suara ini melengking, berantakan, tajam dan gila.
Itu tidak dapat membedakan emosi tertentu, tetapi mengandung banyak jenis emosi yang dapat membuat orang gila ketika mendengarkannya. Mereka yang tidak kuat pikirannya akan menjadi gila dalam sekejap. Pikiran Luming sangat teguh, memegang Yuan dan kembali ke satu, dan hatinya tidak memiliki apa-apa lagi. Jika suara-suara ini masuk ke telinganya, dia tidak memiliki gelombang di hatinya. Kecepatannya hampir mereda, bergegas menuju puncak gunung. Namun, semakin dekat kamu ke puncak gunung, suaranya akan semakin mengerikan. Akhirnya, ada serangan energi yang mengerikan dalam suara itu. Sel-sel Luming bergetar, dan kekuatan tabu ada di seluruh tubuh, menghalangi energi dalam suara kematian. Akhirnya, Luming melangkah ke puncak gunung dan berdiri di tempat ketumbar baru saja berdiri. Berdiri di puncak gunung, ada sebuah lubang besar di depannya. Itu sebenarnya adalah sebuah gua, gelap dan tak terduga. Yin Qi yang kuat, dari lubang terus-menerus menyebar. Lihat saja, biarkan hati seseorang keluar dari rasa teror. Wajah Luming suram. Yin Jiuling melompat ke lubang Yin. Dia tidak bisa mengikutinya. Untuk sejenis seni rahasia kuno, dia tidak bisa mengikutinya. Namun, karena dia ada di sini, Luming memutuskan untuk menunggu sampai dia mendapatkan gumpalan roh jahat Yin spiritual sebelum pergi. Di puncak gunung, 7 orang lainnya juga menatap Luming dengan rasa ingin tahu. Sangat muda, dan kultivasi adalah kaisar, mereka belum pernah bertemu, tentu saja sedikit penasaran. Menarik. Di antara mereka, seorang pemuda, mengenakan baju zirah ungu dan penuh rambut ungu, sedang menatap Luming, menunjukkan semangat juang yang sengit. Tiba-tiba, dia melangkah keluar. Di bawah beberapa kilatan, dia datang ke Luming. Nafas yang kuat, menuju tekanan Luming di masa lalu. Yuan Wen, Dewa Perang, akan bertarung. Dia pasti sangat menginginkan pangkat kaisar yang sama. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, Yuan Wen, Dewa Pertempuran, hampir tidak memiliki lawan. Sekarang aku melihat Tian Jiao kuasi kaisar yang aneh. Dengan sifatnya, aneh kalau dia tidak bertarung. Di sekitar, ada teriakan kejutan. Melawan Dewa Yuan Wen. Mata Luming juga sedikit menyipit, mata tidak bisa tidak muncul dari perang. Ini adalah pertemuan dengan lawan yang kuat, tanpa sadar terinspirasi oleh perang. Ini karena semangat juang Yuan Wen sebanding dengan semangat juang Luming. Meskipun Yuan Wen Dewa Peperangan hanyalah kultivasi semu kekaisaran. Tapi Yuan Wen, Dewa Perang, sangat terkenal. No. 1 dalam daftar 100 kaisar semu teratas. 10 ras teratas, roh jahat unik dari klan Sein yang bertarung, dikenal sebagai talenta pertama dari klan Sein yang bertarung. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, dia selalu mendorong secara horizontal, dan tidak ada lawannya. Tidak diragukan lagi dia juga salah satu kandidat daftar arogansi dunia. Meskipun dia belum menembus alam dewa, tidak ada yang akan meragukan apakah dia bisa menembus kaisar dewa. Pasti dia akan menerobos kaisar ilahi. Bahkan di masa depan, ini adalah waktu tertentu baginya untuk masuk ke dalam daftar kebanggaan surga di alam semesta, dan kemungkinan besar dia akan masuk 10 besar. Karakter seperti itu, meskipun masih seorang kaisar semu, telah lama terkenal di alam semesta, dan Luming sudah lama mendengarnya. Di hadapan sosok seperti itu, semangat juang Luming juga membara. Yuan Wen, Dewa Perang, hampir berada di puncak tingkat kuasi kaisar di seluruh alam semesta. Tidak terlalu berlebihan untuk disebut master pertama dari tingkat kuasi kaisar. Luming ingin tahu apakah tabunya lebih kuat atau Yuan Wen, Dewa Perang, lebih kuat. Ledakan. Luming juga menghembuskan nafas yang kuat, yang bertabrakan dengan semangat melawan Dewa Yuan Wen. Kekosongan itu terguncang dengan keras, dan kehampaan itu dihancurkan oleh kekuatan yang mengerikan dan menjadi bengkok dan pecah. Menarik, menarik, aku bisa merasakan kekuatanmu sangat kuat. Alam semesta, memang harimau berjongkok, naga tersembunyi, tingkat kaisar semu, ada orang sepertimu, bagus, sangat bagus. Yuan Wen, Dewa Pertarungan, mengangguk berulang kali, menunjukkan warna kegembiraan. Orang suci yang berperang itu suka berperang dan gila. Mereka suka berperang besar dan menemukan pertempuran Tian Jiao lainnya. Yuan Wen, Dewa Perang, lebih berperang daripada orang suci biasa. Aku pernah mendengar namamu, melawan Dewa Yuan Wen, dikenal sebagai tak terkalahkan di level yang sama. Kebetulan, aku belum pernah bertemu lawan di level yang sama selama ini. Kuharap kamu tidak mengecewakanku. Luming membuka mulutnya, dan sel-sel di sekujur tubuhnya sedikit bergetar. Luming mengatakan yang sebenarnya, tapi dia terlalu bangga untuk didengar orang lain. Ini nada yang sangat besar sehingga jika kamu mendaki puncak gunung ajaib Yinkeng, kamu akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Bagaimana kamu bisa menyebutnya tak terkalahkan di level yang sama? Beberapa orang mencibir dan berbicara sarkasme secara langsung. 3958.
Kata-kata Luming menarik banyak ejekan. Dia berpikir bahwa Luming terlalu bangga untuk membandingkan dirinya dengan Dewa Yuanwen yang berperang. Dia bahkan tidak memperhatikan Dewa Yuanwen yang bertarung. Itu benar-benar sombong. Di alam semesta, setidaknya sejauh ini, tidak ada pangkat semu kekaisaran yang memenuhi syarat untuk berbicara dengan Yuanwen, Dewa Perang. Namun, Luming tidak memperhatikan ejekan orang lain, perhatiannya semua dalam tato Dewa Pertempuran Yuan. Sebelum dia mulai, Yuanwen, Dewa Perang, telah memberinya tekanan, yang belum pernah ditemui Luming. Hahaha, semoga kekuatanmu sekuat kepercayaan dirimu. Dalam kata-katamu, ada satu hal yang ingin aku katakan, yaitu, semoga kamu tidak mengecewakanku. Fighting God Yuanwen tertawa, suaranya jatuh begitu saja, nafasnya telah mencapai puncaknya. Ledakan. Yuanwen, Dewa Pertarungan, tiba-tiba melangkah keluar, dan tanah bergemuruh. Orang-orangnya, seperti gunung, bergegas menuju Luming dengan satu pukulan. Kekuatan sihir ungu mendidih dan berubah menjadi kekuatan tinju yang mengerikan, berguling ke arah Luming. Bagus datang. Luming berteriak panjang dan pukulan yang sama keluar. Luming tidak mengandalkan kekuatan bola, tapi kekuatannya sendiri. Sisi lain dan rekan-rekannya, jika juga dengan kekuatan bola, dia tidak harus bercampur, keyakinannya tak terkalahkan, juga terguncang. Ledakan. Kedua tinju mengerikan itu saling bertabrakan di udara, yang membuat kampaan bergetar tanpa henti. Di tengah benturan, tinju berubah menjadi kekacauan. Kekuatan tinju itu seperti gelombang, menyapu segala arah, tetapi dalam jarak 100 meter, menghilang ke dalam yang tak terlihat. Sosok Luming dan Yuanwen, Dewa Pertarungan, bergerak mundur pada saat bersamaan. Bagus, kuat, aku tidak berusaha, ambillah, berjuang untuk 18. Yuanwen, Dewa Pertarungan, mengaum dengan tubuhnya dan menghancurkan ruang. Dia menggunakan keterampilan rahasia teror untuk mengeluarkan kekuatan mengerikan membunuh Luming. Power of Destruction, bergulir seperti air pasang, melonjak ke arah Luming. Keterampilan angin roh yang hebat, keterampilan fragmentasi besar. Hati Luming tergerak, dua jenis seni rahasia kuno didesak, dan mereka terus bergerak, dan ada serangkaian retakan ganas di kehampaan. Kedua sosok itu, seperti dua planet, saling bertabrakan dengan sengit, dan semua jenis keterampilan menyerang dan memotong terus bertabrakan. Ledakan, ledakan. Antara langit dan bumi, ada raungan kemarahan. Dalam sekejap, keduanya bertarung puluhan jurus secara berurutan, dan sulit membedakan pemenang dari pecundang. Gar, sengit. Mata Luming cerah, dan dia harus menghela nafas. Saat ini, dia telah memicu 5 kali kekuatan bertarung dari formula pertempuran, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk melawan Dewa Yuanwen. Yuanwen, Dewa Pertarungan, juga menguasai keterampilan rahasia yang mengerikan. Ini adalah keterampilan rahasia alami dari keluarga suci pertempuran. Sebenarnya bisa menghasilkan kekuatan tempur beberapa kali lipat, yang mirip dengan rumus kata perang. Pada saat yang sama, fisik Yuanwen, rahasia asli, dan kekuatan ilahi mencapai tingkat yang sangat mengerikan, bahkan dengan Luming. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, Luming bertemu dengan Tian Jiao yang begitu kuat untuk pertama kalinya. 6 kali. Luming meraung di dalam hatinya, dan kekuatan bertarungnya meningkat dalam sekejap. Haha, bagus, serang aku. Yuanwen, Dewa Perang, lebih bersemangat. Serangannya tiba-tiba berubah. Selama serangan itu, dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya dengan serangan yang mengerikan. Apakah ini aksara Tiongkok kuno yang asli? Hati Luming tergerak. Meskipun rumus kuantum tidak ada, Luming tidak dapat merasakan apakah pihak lain memiliki karakter China kuno asli, tetapi dia telah mengendalikan karakter China kuno asli untuk waktu yang lama. Dalam pertempuran dengan Dewa Pertempuran, dia samar-samar merasa bahwa pihak lain juga mengendalikan karakter asli Tiongkok kuno. Dengan bakat melawan Dewa Yuanwen, adalah normal untuk mengontrol karakter asli Tiongkok kuno. Serangan kedua pria itu lebih mengerikan, dan perang lebih intens. Dalam sekejap mata, kedua orang itu memiliki 100 gerakan satu sama lain. Di sekitar, semua orang tercengang. Termasuk puncak gunung ajaib, 6 makhluk mengerikan lainnya tertegun. Karena, Luming dan Yuanwen, Dewa Perang, benar-benar mengerikan. Apakah ini masih semu perang kekaisaran? Yang paling penting adalah, bagaimana seseorang bisa bertarung dengan Dewa Perang. Siapa orang ini? Ada orang seperti itu di alam semesta. Cepat, cepat buka giok mimpi, dan sebarkan perang ini ke giok mimpi. Seseorang berteriak. Yang lain bangun seperti mimpi, dengan cepat mengeluarkan giok Dewa Mimpi, siaran langsung. Di area umum batu giok alam mimpi, ada banyak pesan berturut-turut, hampir bersamaan. Terkejut, Yuanwen, Dewa Perang, bertemu lawannya. Terkejut, dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, seseorang bisa menggambar dengan Dewa Yuanwen yang bertarung. Lawan Yuanwen akan datang.
Beberapa pesan berturut-turut meledakkan giok mimpi dan seluruh alam semesta. Dalam sekejap, banyak orang menyaksikan pertempuran antara Lu Ming dan Yuan Wen, Dewa Perang. Pada awalnya, banyak orang tidak percaya bahwa seseorang dapat melawan Dewa Perang, tetapi setelah melihat siaran langsungnya, mereka terkejut. Itu benar. Ya Tuhan, siapa orang ini? Bagaimana dia bisa benar-benar melawan Dewa Perang? Di alam semesta, ada kesombongan seperti itu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia kebanyakan bersembunyi. Seperti apa wajahnya? Sayang sekali aku tidak ada di tempat kejadian, atau kita bisa menilai siapa itu melalui nafas asal hidupnya. Sungguh kekuatan tempur yang mengerikan, masa depan alam semesta Tianjiao 10 besar, tetapi juga pesaing yang kuat. Alam semesta mendidih. Bagaimanapun, Yuan Wen, Dewa Perang, dikenal sebagai yang nomor satu di kelas yang sama dan mendominasi seluruh alam semesta. Munculnya sosok seperti itu pasti akan menarik banyak perhatian. Selama tidak mati di tengah jalan, pasti akan bangkit di masa depan. Saat ini, banyak Tianjiao di alam semesta terkejut. Misalnya, Tianjiao pada daftar Tianjiao di alam semesta memperhatikannya dan menunjukkan tampilan yang bermartabat. Karena karakter seperti itu pasti akan berdampak pada status mereka di masa depan, jadi kita harus lebih memperhatikan mereka. Lu Ming tidak tahu bahwa dia telah mengkhawatirkan banyak orang di alam semesta. Saat ini, Lu Ming mengabdikan dirinya pada perang dengan sepenuh hati dan merasa sangat bahagia. Dia tidak pernah memiliki pertarungan yang baik dengan pria dari peringkatnya sendiri. Ini perasaan yang sama sekali berbeda untuk bertarung dengan lintas level. Ledakan. Raungan sengit, kedua tubuh itu tiba-tiba mundur, konfrontasi jauh. Senang. Seperti Lu Ming, Yuan Wen, Dewa Perang, merasa sangat bebas dan bersemangat, dan seluruh tubuhnya menggigil. Kekuatan yang kamu kendalikan sangat mengerikan sehingga bisa menyaingi kekuatan suci pertarunganku. Ayo, lanjutkan perang, dan aku akan melangkah ke alam Tuhan dengan kekuatanmu. Yuan Wendao, Dewa Pertarungan, memiliki visi yang cerah. Sesuai seleraku. Setiap sel di matanya bersemangat. Kekuatan yang dikendalikan oleh Yuan Wen, Dewa Perang, tidaklah sepele. Itu adalah sejenis kekuatan menakutkan yang disebut melawan kekuatan suci. Kekuatan semacam ini unik untuk klan suci Douzan, tetapi bahkan di klan suci Douzan, sangat sedikit orang yang dapat mengendalikan kekuatan ini dalam sejarah. Setiap orang yang mengendalikan kekuatan ini adalah penguasa satu generasi. 3959. Yuan Wen, Dewa Pertarungan, adalah satu-satunya di antara generasi muda petarung suci yang menguasai kekuatan suci pertarungan. Tentu saja, bukan berarti melawan kekuatan suci benar-benar bisa bersaing dengan kekuatan tabu. Alasan mengapa Dousen Yuan Wen diikat dengan Lu Ming adalah, selain melawan kekuatan suci, ia juga memiliki kekuatan ilahi. Itu telah membangkitkan kekuatan faktor kekuatan ilahi asli berkali-kali, dan dikombinasikan dengan seni rahasia asli, ia memiliki kekuatan tak terbatas. Terlebih lagi, dia memiliki seni rahasianya sendiri dalam melawan tubuh suci. Dapat dikatakan bahwa Dewa Pertarungan Yuan Wen sangat komprehensif dalam semua aspek, hampir tidak ada kelemahan dan sangat menakutkan. Alasan penting lainnya adalah kekuatan tabu Lu Ming belum mencapai puncaknya dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Setiap sel Lu Ming dapat memasukkan rune rahasia. Ketika semakin banyak rune rahasia diintegrasikan ke dalam sel Lu Ming, kekuatan tabu secara alami akan menjadi semakin kuat. Saat ini, kekuatan tabu Lu Ming tidak cukup kuat, jadi sepertinya dia cocok dengan Douzan Zhengli. Di mata kedua pria itu, ada perasaan perang yang sengit. Saat berikutnya, mereka berubah menjadi dua cahaya dan bayangan, dan bertarung bersama lagi. Semua jenis seni rahasia, tabrakan dalam kehampaan, dua orang mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan cara mereka sendiri secara ekstrim. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung 100 jurus. Lu Ming tidak berniat menggunakan Gale Bat, karena karakter seperti Dewa Perang, seperti Yuan Wen, juga harus memiliki pembunuh besar, yang tidak berguna. Dan mereka bertarung dengan adil, tidak perlu menggunakan manik angin yang kuat. Adapun tongkat S1, begitu banyak orang melihatnya. Lu Ming bisa menggunakannya lebih sedikit, atau menggunakannya saat bisa. Yuan Wen, Dewa Perang, adalah ide yang sama. Secara alami, dia juga mengendalikan pembunuh besar yang mengerikan, tetapi dia dan Lu Ming berada dalam pertarungan yang adil. Jika pembunuh besar digunakan, itu bukan pertarungan Dewa Yuan Wen. Faktanya, pembunuh besar mereka hanya digunakan ketika prestasi mereka terlalu tinggi dan nyawa mereka terancam. Mereka adalah semacam kartu. Di sekitar Gunung Ajaib Yin Keng, di seluruh alam semesta, orang-orang yang mengamati melalui batu giok mimpi terdiam dan melihatnya sejenak. Menonton pertandingan puncak kelas kuasi kekaisaran. Tingkat kaisar semu, tetapi dapat memecahkan tingkat perang ini, tahun-tahun tanpa akhir sulit untuk dihadapi sekali. Masing-masing karakter tersebut merupakan karakter yang menindas suatu zaman. Terlalu sulit dan sulit bagi sebuah era untuk memiliki dua era sekaligus, selama kamu pernah mendengarnya di legenda.
Pertempuran antara Luming dan Yuan Wen, Dewa Perang, menjadi semakin sengit. Menyentuh. Luming memotong bahu Yuan Wen, Dewa Pertarungan. Kekuatan teknik Shen Feng yang hebat dan teknik fragmentasi yang hebat hampir melepaskan seluruh lengan Yuan Wen. Namun, tubuh suci pertarungannya sangat kuat sehingga diblokir dengan paksa, tetapi masih berdarah. Darahnya, untuk darah ungu, memancarkan cahaya ilahi. Saat Luming memukul Yuan Wen, Dewa Pertempuran, jari-jarinya seperti pedang. 18 pukulan pertarungan pecah dengan seluruh kekuatan mereka, yang berubah menjadi kekuatan penetrasi yang mengerikan dan menembus perut Luming dengan satu pukulan. Perut Luming, ada lubang darah, DC darah yang sama. Darah Luming, bercampur dengan darah ungu Dewa Pejuang Yuan Wen, memercik di Gunung Ajaib Yin Kang, dan beberapa di antaranya jatuh ke dalam lubang Yin. Datang lagi. Sesuai seleraku. Keduanya terus bertarung. Setelah beberapa gerakan, mereka berdua terluka dan darah mereka berserakan. Namun, mereka sepertinya tidak menyadarinya. Semangat juang mereka menjadi semakin kuat, dan mata mereka semakin cerah. Pencapaian Luming dan Yuan Wen, Dewa Pertempuran, pada awalnya berada di batas Kaisar. Mereka berdua kekurangan kesempatan untuk menerobos dan melangkah ke Kaisar Ilahi. Pada saat yang sama, mereka melihat peluang ini dari satu sama lain. Mereka merasa, itu tidak jauh dari terobosan. Dalam Perang Vietnam, semakin ringkas semangatnya, semakin menakutkan. Tentang menerobos. Ada 6 makhluk kuat lainnya di puncak Gunung Ajaib Yin Kang. Tidak peduli apa pencapaian mereka, mereka semua adalah roh jahat. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menginjak puncak Gunung Iblis Lubang Neraka. Mereka paling dekat dengan Luming dan dapat merasakan dengan jelas bahwa mereka benar-benar akan menerobos. Jika kedua pria itu benar-benar menerobos perang, mereka mungkin bisa menciptakan legenda alam semesta, dan menjadi perbincangan setelah makan malam. Tetapi pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Ledakan. Di dalam lubang yang gelap, aku tidak tahu seberapa dalam, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang kuat. Wajah semua orang berubah dengan liar. Apa yang sedang terjadi? Apakah lubangnya akan meledak? Tidak mungkin, ini bukan waktunya untuk meledak sekarang. Di Gunung Iblis Yin Kang, ada teriakan ketakutan. Lubang neraka dan gunung ajaib adalah area terlarang yang mengerikan di alam semesta. Begitu lubang benar-benar pecah, tidak ada dari mereka yang mau pergi. Ledakan. Dari lubang itu, dan kemudian keluar dari lubang itu datanglah suatu kekuatan yang dahsyat. Itu 9 roh Yin. 9 roh Yin sebelumnya melompat ke lubang Yin, tapi sekarang, mereka tersapu bersih. Apakah getaran tadi disebabkan oleh 9 roh Yin? Apa yang 9 roh Yin temui di dalam lubang? Terlebih lagi, dia melompat ke dalam lubang dan keluar hidup-hidup. Sempat terjadi keributan di tempat kejadian. Ini adalah orang pertama yang memasuki lubang dan keluar hidup-hidup. Banyak orang ingin tahu apa yang ditemui Yin Jiuling di dalam lubang. Tapi saat ini, ada 2 sinar indah di dalam lubang. Merah darah, kristal ungu, 2 sinar matahari yang terjerat bersama, menjadi topeng, akan berada di sekitar lubang, diselimuti di dalamnya. Luming, Dewa Perang, Yuan Wen, dan 6 makhluk kuat lainnya, bersama dengan 9 roh Yin, semuanya diselimuti cahaya matahari. Adapun orang-orang lainnya di Gunung Ajaib Yin Kang, mereka tidak diselimuti, tetapi cahaya menghalangi pandangan mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Dream God jade, dan tidak bisa bersinar di dalam situasi. Pada saat ini, tidak peduli orang-orang di lubang gelap dan gunung ajaib, atau orang-orang di alam semesta yang menonton melalui giok Dewa Mimpi, semuanya bingung. Apa yang telah terjadi? Mengapa bisa mengeluarkan 2 sinar matahari, menutupi puncak Gunung Ajaib Yin Kang? Mereka tidak bisa menebak. Ledakan, ledakan. Orang-orang di luar, melihat cahaya merah ungu yang dibentuk oleh perisai cahaya, dalam getaran konstan, keluar dari raungan. Orang-orang di dalam membombardir perisai cahaya. Tidak bisakah mereka keluar? Beberapa orang berspekulasi. Jelas, mereka melakukannya dengan benar. Setelah beberapa saat, tidak ada yang bergegas keluar. Di luar, orang-orang pemberani mencoba mengendalikan tentara sihir untuk menyerang perisai cahaya ungu. Tetapi ketika tentara sihir mendekati cahaya merah ungu, tentara sihir seperti es dan salju bertemu dengan api dan langsung meleleh. Takut orang lain menjauh, takut mendekat. Apakah itu wilayah para raja? Dream God jade, beberapa orang menyebarkan berita, sedikit keraguan. Kemudian, diakui bahwa penuturnya adalah salah satu dari 10 kelompok etnis teratas. Hal ini menyebabkan kejutan orang, hal ini, bahkan kekuatan 10 ras telah terkejut. 3960. Lapangan Raja, apa itu? Seketika banyak yang bertanya. Karena mereka belum pernah mendengarnya. Aku hanya menebak, aku tidak yakin. Dao yang kuat dari klan darah. Ya, ini adalah kerajaan para raja. Saat berikutnya, seseorang keluar dan memberikan jawaban positif.
Beberapa orang mengakui bahwa pembicara di belakang adalah keberadaan kuno dari keluarga Buddha. Kebangsaan Buddha juga merupakan salah satu dari 10 ras teratas, dan keberadaan Pidato ini bahkan lebih merupakan legenda. Dia telah hidup untuk waktu yang lama. Sangat mengejutkan bahwa banyak orang dapat bertarung satu sama lain. Puan, dapatkah kamu memberitahu aku apa itu kerajaan raja? Seseorang bertanya. Hanya di beberapa tempat yang sangat kuno alam Cheng Wang dapat muncul sesekali. Misalnya, Gunung Ajaib Yin Keng adalah area terlarang yang sangat kuno. Jika tebakanku benar, itu adalah darah dari dua pemuda Tianjiao yang mengilhami Medan untuk menjadi raja. Bakat mereka terlalu kuat. Jelaskan keberadaan kuno Sang Buddha. Orang-orang terkejut. Bahkan keberadaan kuno kebangsaan Buddha meratapi bakat mereka yang terlalu kuat, yang merupakan pengakuan terbesar. Pada saat yang sama, mereka juga tiba-tiba. Ternyata topeng merah keunguan itu disebabkan oleh dua pertempuran Tianjiao muda, dan terinspirasi dari darah kedua pria tersebut. Tak heran jika warnanya merah keunguan. Darah Luming berwarna merah, sedangkan darah Yuan Wen berwarna ungu. Tapi tidak ada yang berkata apa-apa, menunggu penjelasan tentang keberadaan kuno Sang Buddha. Seperti yang diharapkan, Buddha kuno terus berbicara. Setelah alam menjadi raja diaktifkan, orang-orang paling berbakat di sekitarnya akan diselimuti dan dijebak di dalamnya, dan hanya yang terkuat di antara mereka yang dapat keluar darinya. Apa? Mereka yang terjebak di dalamnya hanya bisa keluar. Bukankah dikatakan sebagian besar yang terjebak di dalamnya akan mati? Yang lainnya terkejut. Ya, aturan ini sangat kejam. Orang-orang di dalam perlu bertarung satu sama lain, dan pemenangnya adalah raja. Oleh karena itu, disebut kerajaan. Orang yang keluar hidup-hidup adalah raja terkuat. Dharma Buddha. Semua orang menghela nafas. Kali ini, banyak keluarga besar yang terganggu sehingga menyebabkan gangguan besar. Karena, keluarga besar ini, ada iblis yang tiada taranya di dalamnya. Misalnya, para petarung suci, Tain, Shuro. Hanya yang terkuat yang bisa keluar. Bukankah itu berarti orang lain akan mati? Siapa yang bisa mengatakan yang terkuat di antara mereka? Yang terkuat di level yang sama, apakah Dewa Petarung Yuan Wen? Tapi ada yang bertarung dengan Dewa Perang. Apakah kultivasi kamu yang terkuat? Beberapa dari mereka sangat maju dalam kultivasi. Bukankah mereka sosok seperti Yuan Wen, Dewa Perang, yang ingin jatuh pada mereka? Di bidang menjadi raja, biasanya ada batasan besar. Misalnya, sulit untuk menggunakan senjata sihir yang terlalu kuat, dan kultivasi akan ditekan ke tingkat tertentu. Adapun detailnya, setiap ranah formasi raja akan berbeda. Aku tidak tahu. Keberadaan kuno dan tahu dari kebangsaan Buddha. Di area yang ditutupi oleh cahaya merah ungu, Luming, Dewa Perang, Yuan Wen, dan 9 roh Yin berdiri di posisi yang berbeda, dan wajah mereka agak suram. Awalnya, mereka benar-benar bingung dan menyerang topeng ungu, tapi mereka sangat manusiawi dan segera menjadi tenang. Siapa di antara kalian yang tahu apa yang sedang terjadi? Yuan Wendao, Dewa Perang. Meskipun dia ingin melanjutkan perang dengan Luming dan membuat terobosan menyeluruh, dalam menghadapi situasi seperti itu, perang mereka harus dihentikan. Aku tidak tahu, aku harus bertanya pada 9 roh Yin. Seorang pria muda yang ganas, berusia sekitar 30 tahun, memandang Yin Jiuling. Pemuda ini, dari kebangsaan Sura, lebih tua dari Luming, Yin Jiuling dan Yuan Wen, tapi dia masih termasuk generasi muda. Kultivasinya sangat maju, dan dia telah mencapai 5 tingkat Shen Huang. Selain itu, pria ini juga merupakan monster Tianjiao yang sangat mengerikan. Jika tidak peduli seberapa tinggi kultivasinya, dia tidak akan dapat menginjak puncak gunung iblis lubang neraka. Mata orang lain juga melihat ke 9 roh Yin, karena baru saja hanya 9 roh Yin yang melompat ke lubang Yin, dan kemudian terjadi perubahan. Itu bukan disebabkan oleh 9 roh Yin, tapi siapakah itu? Faktanya, bahkan Luming berpikir demikian. Mata roh 9 Yin sangat ganas, seperti dua pusaran air gelap, penuh dengan roh jahat. Setelah beberapa saat, napasnya semakin mengerikan. Kultivasinya telah menembus dan mencapai 3 tingkat dewa dan kaisar. Ini adalah wilayah Raja Cheng, sama sekali bukan disebabkan oleh bocah itu. Saat ini, suara Bon Dimen terdengar di lautan pengetahuan. Apa ranah formasi raja? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu bisa melihat giok mimpi, beberapa orang tua di alam semesta, dan mereka seharusnya bisa mengenalinya. Mungkin seseorang akan menjelaskannya. Jalan iblis tulang. Segera, Luming mengeluarkan giok dewa mimpi. Giok dewa mimpi tidak terisolasi, masih dapat melihat konten obrolan orang lain. Nyatanya, Dewa Pejuang Yuan Wen dan yang lainnya juga telah mengeluarkan giok dewa mimpi, ingin bertanya kepada orang yang lebih tua. Kemudian, mereka melihat penjelasan tentang kekuatan besar Sang Buddha. Tampilan ini, biarkan hati mereka gila, keluar dari nafas yang kuat, perhatikan orang lain yang berjaga-jaga. Ada apa? Kultivasi aku hanya satu hal yang tersisa untuk kaisar.
Pencapaianku juga telah ditekan di Kaisar, penuh kebencian. Ada beberapa raungan. Secara khusus, Tian Jiao dari kebangsaan Sura lebih ganas. Awalnya, di antara 9 orang tersebut, prestasinya adalah yang paling menonjol, dan hanya satu yang bisa menandinginya. Dengan bakatnya, dia yakin bahwa dia akan meninggalkan semua orang. Yuan Wen, dewa pertarungan, kuat, tetapi kultivasinya berada di alam kuasi Kaisar, dan dia tidak memperhatikannya. Tapi sekarang kultivasinya berada di bawah beban Kaisar, dan tidak ada keuntungan baginya. Orang lain, tidak peduli seberapa tinggi atau rendah prestasi mereka, berada di bawah beban Kaisar. Kaisar. Oleh karena itu, Kaisar tidak mungkin merasa bahwa dia telah dipilih secara alami. Kamu bahkan tidak bisa menggunakan senjata sihir yang terlalu kuat. Lihatlah manik-manik badai dan gada es Suan. Lu Ming berpikir dan mencoba mengendalikan mereka. Namun, dia menemukan bahwa tidak ada tanggapan sama sekali, seolah induksi di antara mereka telah terputus. Hati Lu Ming tenggelam sedikit. Pembunuh besar tidak bisa digunakan, dan hanya yang terkuat yang bisa keluar. Lu Ming tidak yakin. Pertama-tama, Dewa Yuan Wen yang bertarung sangat sulit untuk dihadapi. Selain itu, 7 makhluk lainnya sangat mengerikan. Bahkan jika mereka tidak memiliki Tian Jiao dari Yuan Wen, Dewa Perang, kelas 2 juga sangat mengerikan. Misalnya, Yin Jiuling, kandidat daftar kebanggaan surga alam semesta. Kekuatan orang-orang ini juga sangat menakutkan, dan kultivasi mereka sangat penting bagi Kaisar. Lu Ming dan Dou Shen Yuan Wen tidak lebih unggul, tetapi lebih rendah. Terima kasih sudah subscribe Penatua.